Bab 31. Biasanya, evolusi tahap kedua hewan peliharaan jiwa biasa akan memungkinkan mereka mencapai tingkat langka. Setiap kali berevolusi, struktur vitalnya akan berubah, dan potensi spesiesnya akan meningkat. Semakin kuat titik awal Soul Pet muda, semakin tahan lama ia akan berevolusi, batas atasnya akan semakin tinggi. Setelah Soul Pet menetas, ia dapat mencapai tahap evolusi kedua dan ketiga. Dalam keadaan normal, seekor Soul Pet dapat berevolusi 2 kali. Setelah menyelesaikan tahap kedua, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Batu keras segitiga. Setelah mengalami evolusi tahap kedua, permukaannya ditutupi lapisan perak yang berkilau, dan bagian luarnya yang semula berbatu menjadi jauh lebih halus. Pada saat yang sama, masih ada banyak tepian dan sudut, tetapi sekarang terlihat lebih agresif. Selain tubuhnya yang diperbesar, perubahan terbesar adalah bentuknya. 3 batu yang dijahit secara rapat, dan mereka bergerak sebagai satu kesatuan. 2 batu di atas memiliki lengan seperti baja di setiap sisinya. Mereka tampak seperti tang. Bahkan tanpa kaki, lengannya memiliki kemampuan untuk memanjang dan berubah bentuk, menutupi beberapa kelemahan yang disebabkan oleh kecepatannya yang rendah. Terutama karena ukurannya jauh lebih besar daripada ulat hijau dan jauh lebih kuat. Tanpa mempertimbangkan pertumbuhan lengannya, tingginya sudah melebihi 1 meter. Dari jauh, ulat ini tampak seperti benteng yang tidak bisa dihancurkan. Hanya dengan sekali lihat saja, siapapun akan merasa malu. Itu jelas jauh lebih kuat dari batu segitiga sebelumnya. Kedua tim, silakan masuk ke posisi. Wasit melambaikan tangan ke kedua sisi dari tengah panggung saat dia memberikan perintah. Semua mata terfokus ke atas panggung. Pertarungan ini akan menentukan pemenang zona J, dan para petarungnya adalah ulat hijau dan triangular hard rock tahap kedua. Perbedaan antara kedua belah pihak terlihat jelas secara kasat mata. Hal ini cukup menarik perhatian banyak penonton. Semua orang menantikan pertandingan ini, baik itu teman sekelas Wang Che, ayah Wang dan ibu Wang, penonton lama sehari sebelumnya, atau kontestan yang tereliminasi. Dengan satu pengecualian, Wang Che sendiri. Sebaliknya, dia bahkan merasa tidak ada banyak ketegangan atau masalah dalam pertandingan ini. Ulat hijau itu mendesis ke arah Wang Che. Ini terlihat sangat kokoh. Kamu sendiri tidak terlalu buruk, Wang Che meyakinkan sambil membelai kepalanya. Triangular hard rock ini baru saja berevolusi, jadi tidak sekuat yang kau kira. Nanti, serang saja dengan segenap kekuatanmu dan ayunkan ekormu untuk mengacaukan pusat gravitasi lawan. Namun, karena sudah mencapai 60 tahun, kita harus waspada terhadap kemampuan jiwa lawan. Umumnya, batu segitiga mampu memahami keterampilan jiwa setelah 50 tahun. Namun, ada 2 kemungkinan. Salah satunya adalah Soul Skill Atribut, Rock Throw, sementara yang lainnya adalah Soul Skill konvensional, yang disebut Harden, yang digunakan untuk memperkuat pertahanannya. Rock Throw adalah jenis atribut Soul Skill yang mempengaruhi area yang luas tapi hanya memberikan kekuatan kecil. Jika lawan melatihnya dengan baik, ia mungkin bisa mengembangkan 2 keterampilan jiwa 10 tahun ini setelah tahap kedua evolusinya. Wang Che mengangguk pada wasit, menandakan bahwa dia siap. Kontestan nomor 9 juga melakukan hal yang sama. Wasit melihat ke arah waktu dan berkata perlahan. Mulai. Segera setelah dia menyatakan dimulainya pertandingan, Wang Che adalah orang pertama yang bergerak. Ulat hijau itu bergegas menuju lawannya secepat kilat. Namun, pesaingnya tampaknya sudah menduga hal ini. Stabilkan dirimu di atas panggung dan gunakan jurus jiwa Harden. Nomor 9 memerintahkan. Boom! Balok batu keras berbentuk segitiga itu mendarat di permukaan panggung. Mata dan mulutnya bertukar posisi dan mengeluarkan tawa. Segera setelah itu, gelombang fluktuasi kekuatan jiwa memancar dari seluruh tubuhnya. Sebuah penyok muncul di atas panggung. Aliran aura warna-warni mengalir keluar dari triangular hard rock. Seluruh bingkainya seakan-akan mengembun di dalam dirinya sendiri. Ukurannya menjadi sedikit lebih kecil, tapi berubah menjadi halus seperti kaca dan diliputi dengan kilau logam. Sebagai hewan peliharaan jiwa tipe batu gunung yang berspesialisasi dalam pertahanan, bahkan banyak senjata api modern tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikit pun padanya setelah dilengkapi dengan keterampilan jiwa Harden. Bahkan jika itu hanya memiliki 60 tahun budidaya kekuatan jiwa. Segera setelah itu, ulat hijau itu mendekati batu segitiga. Seperti kereta maglev yang melaju kencang, ia tiba-tiba berhenti di jalurnya. Ketika masih beberapa meter jauhnya dari batu keras segitiga, ia mengibaskan ekornya dengan ganas. Benturannya langsung mengenai hewan peliharaan jiwa lawan.
Setelah melihat kejadian ini, para penonton menghela nafas. Mereka tidak menyangka kekuatan itu masih akan dibalas dengan kekuatan. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan bagi banyak dari mereka. Ekspresi lawannya tidak berubah, seakan-akan dia sudah memperkirakan hal ini. Untuk ulat hijau yang tidak memiliki kekuatan yang mahir untuk secara langsung menyerang triangular hard rock yang telah menstabilkan dirinya sendiri dengan skill jiwa harden di atas panggung. Itu seperti menyerang seorang prajurit lapis baja dengan ranting pohon. Bang! Tabrakan yang terjadi selanjutnya tidak seperti yang diperkirakan semua orang, yaitu ulat hijau yang ditangkis. Sebaliknya, ledakan keras dari fluktuasi kekuatan jiwa yang disertai dengan semburan udara yang terbentuk dari tabrakan itu mengaburkan penglihatan semua orang. Aliran udara menghilang, dan pemandangan di hadapan mereka terlihat sekali lagi. Ujung ekor ulat hijau, yang terlihat seperti jarum baja, dicengkeram oleh tangan lawan, dan semuanya tampak seperti gambar trisula. Tangannya sedikit gemetar. Penyok yang terjadi sebelumnya telah menciptakan parit sepanjang kurang dari 2 meter, dan bertonton batu berserakan di mana-mana. Ekspresi hard rock segitiga berubah menjadi muram. Ia menangkap ekornya dengan kedua tangan, jelas merasakan perasaan tertekan. Ia merasa bahwa ia mungkin menerima sedikit kerusakan dari serangan ekor ini, jadi pada saat yang genting, ia memutuskan untuk menggunakan lengannya untuk menangkis sebagian dari serangan itu. Dalam hal ini, kekuatan ekor ulat hijau ini jelas tidak sedikit. Tidak heran ia bisa langsung menghantam batu segitiga. Sekarang, gunakan lemparan batu. Kontestan nomor 9 berteriak. Seolah-olah mereka berkomunikasi melalui telepati, dan mereka memiliki chemistry yang hebat bersama. Begitu dia memberikan perintah, hewan peliharaan jiwanya mengeluarkan raungan ganas, dan lingkaran kekuatan jiwa yang mencolok muncul dari seluruh tubuhnya. Itu adalah awal dari penggunaan keterampilan jiwa atribut, sebuah metode yang kuat yang dibentuk dengan menggabungkan kekuatan jiwa dengan atribut masing-masing hewan peliharaan jiwa. Tidak seperti soul skill biasa, versi ini memiliki kekuatan luar biasa yang sulit untuk dilawan. Selama tahap awal, terutama dalam kompetisi soul pet tingkat pemula seperti piala pencerahan, siapapun yang dapat memahaminya terlebih dahulu secara alami memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Ketika hal ini terjadi, seluruh stadion berteriak kaget. Inilah yang dimaksud dengan pertarungan klimaks dalam sebuah zona. Secara ringkas, setiap pemenang zona telah menyingkirkan ribuan pesaing mereka. Mereka memiliki potensi untuk berada di peringkat 10 besar, 3 besar, atau bahkan menjadi juara. Ini adalah triangular hard rock yang telah berevolusi ke tahap kedua dan juga memiliki 2 jurus jiwa 10 tahun, itu pasti termasuk di antara 5 peringkat teratas. Gulung tubuhmu, Wang Che berkata dengan tenang. Ulat hijau itu segera meringkuk seperti armadillo dan melilitkan ekornya dengan erat di kepalanya. Kulit hijaunya di bagian luar adalah satu-satunya yang bisa dilihat. Tiba-tiba, potongan-potongan batu sebesar kepalan tangan muncul dan menghujani ulat hijau itu. Setiap batu memiliki dorongan kekuatan jiwa, jadi setiap batu mengandung banyak kekuatan. Crash! Itu menghantam ulat hijau seperti hujan es, meninggalkan jejak di belakang. Namun, pertahanan ulat hijau itu tampaknya berada di luar bayangan semua orang. Saat batu-batu mematikan itu mendarat di ulat hijau, hanya meninggalkan bekas pada tubuhnya. Ulat itu tidak kehilangan kekuatan bertarungnya, meskipun diserang dari jarak yang begitu dekat. Kekuatan keterampilan jiwa atribut setara dengan kombinasi dari budidaya kekuatan jiwa hewan peliharaan dan struktur vital. Meskipun ada banyak kerikil besar yang dilemparkan, energinya terlalu tersebar. Ulat hijau masih bisa menahan efek sampingnya. Jika kultivasi kekuatan jiwa triangular hard rock 20 hingga 30 tahun lebih tinggi, maka pertahanan ulat hijau saat ini pasti tidak akan cukup. Namun, jelas bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan dengan baik jika ini terus berlanjut. Rentangkan tubuhmu dan gunakan ekormu untuk mengibaskan batu-batu ini. Wang Che menginstruksikan dengan cepat. Hewan peliharaan jiwanya, yang mendesis kesakitan karena pukulan itu, segera bereaksi. Tubuhnya langsung terentang seperti roller party, dan ekornya langsung melontarkan batu yang datang. Pantulkan bebatuan itu dan arahkan kembali ke arahnya. Wang Che melanjutkan, anak ini tidak cukup pintar untuk memahami instruksinya. Ia hanya memantulkan batu-batu itu. Sepertinya pengalaman bertarungnya tidak bagus, tapi ini normal. Bab 32, ulat hijau mendengar perintah itu dan melihat ke arah batu-batu yang datang ke arahnya. Ia segera memfokuskan bidikannya pada batu keras segitiga. Ekornya menukik lagi. Swoosh, swoosh, swoosh. Dalam sekejap,
Batu-batu yang datang dibelokkan ke arah yang berlawanan, kembali ke arah triangular Hard Rock. Kontestan nomor 9 menatap dengan takjub. Seperti hujan peluru, batu-batu itu mendarat di hewan peliharaan berjiwa keras itu, dan terdengar bunyi dentuman. Hal ini tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya, tetapi berhasil menghambat reaksinya. Pada saat ini, skill Soul Rock Throw telah berakhir. Triangular Hard Rock meraung dan hendak membalas, tapi sosok hijau itu sudah mengambil inisiatif. Kemudian, sebuah ekor hijau menutupi penglihatannya. Namun, kali ini, ia tidak dapat menggunakan tangannya untuk memblokir serangan yang kuat. Dengan ledakan keras, tubuh Triangular Hard Rock dengan cepat terdorong ke belakang, tapi tetap saja tidak bisa dipaksa turun dari panggung. Tiba-tiba, ekor yang sama mencambuk tubuhnya secara terus-menerus. Kontestan nomor 9 terkejut dengan serangan ini. Ia mungkin tidak menyangka bahwa ekor ulat hijau itu bisa bergerak begitu cepat. Sepertinya itu juga bukan keterampilan jiwa. Dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia menyadari bahwa triangular Hard Rock miliknya telah dipukuli hingga matanya berputar, dan seluruh tubuhnya akan jatuh. Dengan suara gedebuk yang keras, ia jatuh di atas panggung. Ada keheningan yang panjang. Kontestan nomor 23 menang. Kata wasit. Wang Che memandang lawannya dan merenung selama beberapa detik. Kemudian, dia melambaikan tangan ke arah hewan peliharaannya, yang ekornya sudah bengkak. Itu bukanlah sebuah keterampilan jiwa. Keterampilan jiwa membutuhkan sirkulasi khusus dari kekuatan jiwa. Jika dia menggunakannya pada pihak lain, itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada tubuh. Namun, serangan normal, bahkan dengan kekuatan jiwa, bisa menimbulkan sejumlah kerusakan pada tubuh hewan peliharaan jiwa. Terutama jurus baru ini, yang disebut Tornado Tail. Itu adalah hasil dari latihan selama 7 hari terakhir. Wang Che telah mencoba mengajarkan si kecil ini beberapa keterampilan seni bela diri dasar. Satu-satunya jurus yang berhasil muncul adalah Tornado Tail. Namun, tidak peduli seberapa banyak Wang Che melatihnya, anak kecil ini tidak dapat menggunakan teknik ini bersama dengan jurus jiwanya, serangan ekor gemuruh. Karena kekuatan yang sangat besar dari serangan ekor gemuruh, energi jiwanya harus menjalani sirkulasi khusus setiap kali dia mengeksekusi jurus tersebut. Sangat sulit untuk melepaskannya terus-menerus tanpa jeda. Wang Che berpikir bahwa jika itu benar-benar berhasil, itu akan dianggap sebagai keterampilan jiwa baru. Dengan demikian, ia hanya bisa menyerang secara normal dengan ekornya. Bahkan seperti ini, potensi yang dibawa jurus itu masih luar biasa. Lawan merasa terbebani untuk bertahan melawannya. Belum lagi, konsumsinya tidak sedikit. Di saat yang sama, itu akan menyebabkan kerusakan pada tubuh. Fisik triangular Hard Rock itu terlalu kokoh. Setelah turun dari panggung, Wang Che segera membawa ulat hijau itu ke pusat pemulihan hewan peliharaan sekali lagi. Stadion ini bebas untuk digunakan, tapi pusat pemulihan hewan peliharaan jiwa yang normal tidak boleh digunakan sesuai dengan keinginan seseorang. Itu adalah versi sederhana dari rumah sakit hewan peliharaan jiwa. Itu bisa menggunakan berbagai obat untuk menyembuhkan hewan peliharaan jiwa dengan cepat. Jika mereka terluka parah, mereka harus menjalani operasi dan dipindahkan ke rumah sakit hewan peliharaan jiwa yang tepat untuk memulihkan diri. Pertahanan triangular Hard Rock benar-benar kuat, dan konstitusinya tidak lemah. Setelah menggunakan skill Hardened Soul, akan sulit untuk mengalahkannya secara instan, bahkan dengan kekuatan si kecil. Bahkan jika Rumbling Tail Strike digunakan, itu mungkin masih tidak bisa mengalahkannya dalam satu tembakan. Wang Che menghitung sendiri sementara hewan peliharaan jiwanya pulih. Dia menyadari kekuatan ulat hijau setelah mengujinya sebelumnya. Setelah melatihnya dengan keterampilan asal binatang, itu telah sangat diperkuat dalam semua aspek. Secara alami, itu tidak bisa dibandingkan dengan hewan peliharaan jiwa normal. Namun, peningkatan kekuatannya tidak banyak. Oleh karena itu, bahkan dengan 70 tahun budidaya kekuatan jiwa, masih sulit bagi ulat hijau untuk langsung mengalahkan triangular Hard Rock, hewan peliharaan jiwa langka yang berspesialisasi secara khusus dalam pertahanan. Perbedaan rasnya terlihat jelas. Namun, jika ia bisa mengaktifkan Soul Armor Haki dan menggunakan Rumbling Tail Strike, seharusnya bisa menjatuhkannya dalam satu gerakan. Wang Che merenung dalam hati. Pencapaian terbesar dari 7 hari pelatihan itu jelas adalah Haki Pelindung Jiwa. Kecuali jika lawannya menunjukkan hewan peliharaan jiwa yang belum pernah dia lihat atau pahami. Dia menghitung setiap langkah dengan jelas, tidak ada kesalahan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar.
Wang Che membukanya dan melihat bahwa itu adalah obrolan kelas. Sial, Kakak Che luar biasa. Kelas kita benar-benar memiliki dua pemenang zona. Ulat hijau benar-benar bisa mengalahkan Triangular Hard Rock tahap kedua. Itu konyol. Guru, saya telah mengirimkan catatan pertarungan, bisakah Anda menganalisis semuanya untuk kami? Kakak Che, jurus terakhir yang digunakan ulat hijaumu cukup keren. Apakah itu keterampilan jiwa? Guru Zeng, jelaskan kepada kami. Guru Zeng, jangan terburu-buru, saya sedang melihatnya. Sial, tunggu. Babak berikutnya adalah pertarungan antara pemenang zona. Saudara Che, saya akan membantumu melihatnya. Kamu harus memberi perhatian khusus pada beberapa dari mereka. Karena semua Soul Pet mereka adalah Soul Pet tipe terbang, mereka sangat efektif melawan ulat hijaumu dari sudut pandang pertarungan. Sebaiknya kamu tidak bertemu dengan mereka, jika tidak. Terima kasih. Ngomong-ngomong, Wang Che akhirnya teringat tentang gadis kemarin. Mungkinkah babak selanjutnya, kontestan dari 26 zona semuanya telah dikonfirmasi. Pasangan untuk babak final kompetisi mulai ditetapkan. Di aula tengah gimnasium, kelompok-kelompok kontestan muncul di layar cahaya. Akhirnya, pertandingan pun melambat. Nomor 6 dari zona A melawan nomor 8 dari zona M. Zona C nomor 9 versus zona P no. 17. Zona J nomor 23 versus zona B no. 23. Pada saat yang sama, ada gambar dari kedua belah pihak serta hewan peliharaan di belakang mereka yang ditampilkan di layar. Kontestan nomor 23 dari zona B adalah gadis yang Wang Che temui sehari sebelumnya. Soul Pet-nya juga muncul, Soul Pet tipe terbang yang masih bayi dan langka, Spike Ghoul. Itu sangat ganas, cukup jelas dari namanya. Setelah melihat siapa yang akan dia hadapi, Wang Che merenung selama beberapa detik. Sepertinya saya akan memenangkan pertandingan ini, pikir Wang Che. Secara logis, hal terakhir yang dia takutkan adalah kelemahan dari tipe Soul Pet. Lagi pula, semakin jelas kelemahannya, semakin dia fokus untuk melatih aspek itu. Di saat yang sama, sesuatu sedang terjadi di sisi lain. Kamu melakukan itu? Lindsay bertanya saat dia berdiri di lantai 3 stadion, menatap informasi pertempuran di layar, mencaci maki, Lin Yi, siapa yang mengajari Anda untuk mengganggu kompetisi dengan metode semacam ini? Gadis yang dipanggil Lin Yi menjawab dengan tidak puas, apa yang kamu bicarakan? Itu terkomputerisasi. Kami masih bisa mengganggu di hari pertama, tapi kami sama sekali tidak bisa melakukannya di kompetisi hari ini, jadi bagaimana mungkin saya? Oh, jadi kau yang mengatur buah peledak itu di ronde pertama, bukan? Lin Si bertanya. Bagaimana mungkin? Saya menantangnya kemarin, meskipun saya ditipu olehnya. Apa kamu benar-benar mengira aku tipe orang seperti itu? Lin Yi segera membalas. Selain itu, dengan kekuatanku, mengapa aku harus menggunakan pendekatan ini untuk melemahkan kekuatannya? Selain itu, menggunakan buah peledak jelas berarti saya tidak ingin dia berpartisipasi dalam kompetisi, tapi saya akan mengalahkannya di arena dengan benar. Ini benar-benar berbeda. Lindsay menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Kamu menggunakan Soul Pet tipe terbang melawan Soul Pet tipe serangga, tapi kamu masih punya keberanian untuk mengatakan bahwa kamu jujur. Atribut Soul Pet tidak ada hubungannya dengan ini, jelas Lin Yi. Bagaimanapun, aku tidak peduli. Dia membuatmu menderita, jadi aku, kakakmu, akan membuatnya membayar hari ini. Lindsay menolak untuk mengatakan apa-apa lagi dan hanya mengeluarkan erangan. Di saat yang sama, kompetisi secara resmi memasuki tahap persiapan. Babak 33. Setelah serangkaian persiapan pra-pertandingan, ke-26 pemain unggulan dari masing-masing zona tiba di ruang tunggu masing-masing. Tempat pertandingan telah dipindahkan, tidak lagi di lapangan semula, melainkan di panggung pertandingan yang terletak di lantai 3 gedung olahraga. Selain itu, tidak semua pertandingan diadakan pada waktu yang sama, karena kompetisi akan berlangsung secara berpasangan. Saat itu hari sudah sore dan masih banyak waktu. Tidak perlu semua pemain bertanding pada waktu yang sama. Hal ini memberi mereka kesempatan untuk mengamati lawan-lawan berikutnya. Wang Che tiba di ruang tunggu di lantai 3 dan duduk di sudut, menunggu dengan tenang. Setelah 5 ronde, tibalah saatnya dia bertanding dengan gadis dari zona B, No. 23. Dia mulai merasa sedikit bosan saat menonton. Untuk bisa menjadi pemenang zona di setiap distrik, itu adalah sebuah prestasi yang menantang. Namun, piala pencerahan pada akhirnya masih merupakan turnamen hewan peliharaan tingkat pemula.
Bagi siswa lain yang menyaksikan pertarungan para pemenang zona ini, itu sangat menarik dan membuat adrenalin mereka terpacu. Wang Che, di sisi lain, tidak terlalu memikirkannya. Oleh karena itu, ia mengalihkan pandangannya ke arah tribun penonton. Mengapa ayah dan ibu juga ada di sini? Seperti noda hijau di antara segudang bunga berwarna-warni, Wang Che segera melihat dua sosok yang tidak asing di antara kerumunan. Saat dia melihat, mereka berdua memegang tongkat dan berteriak di bawah panggung. Namun, mereka mengenakan topeng dan kacamata hitam, jadi tidak mungkin untuk mengetahui apa yang mereka teriakkan. Saat dia mengamati sekeliling, Wang Che menemukan banyak sosok lain yang dapat dikenali. Selain teman-teman sekelasnya, di atas panggung yang lebih tinggi adalah Profesor Yan, yang sebelumnya muncul di pangkalan penelitian makhluk halus. Lin Si dan seorang pria tua berada tepat di sampingnya, bercakap-cakap bersama. Segera setelah itu, giliran Wang Che. Dia membawa ulat hijaunya di sepanjang koridor panjang tempat kompetisi. Setelah prosedur pengujian, Wang Che tiba di peron yang berlawanan. Terlihat jelas bahwa lantai 3 lebih besar dan lebih luas. Ada lingkaran penonton yang mengelilingi panggung, dan tempat itu dipenuhi oleh orang-orang. Kebanyakan dari mereka adalah pelajar, dan mereka datang bersama orang tua mereka. Tidak lama kemudian, terdengar teriakan panjang dan ganas. Kau, seekor burung besar terbang dari sisi lain. Burung itu ditutupi dengan paku berbulu biru laut. Sayapnya terbentang, tajam dan panjang, sementara ekornya berbentuk seperti kipas daun ketail. Dengan meluncur ringan, burung ini melayang bebas di angkasa. Elemen yang paling menarik perhatian adalah paruhnya yang seperti gunting. Burung camar paku, muda dan langka. Di antara Soul Pet tipe terbang, ia unggul dalam serangan dan kecepatan. Pada tahap awal Soul Pet, terutama pada batas kultivasi kekuatan jiwa 100 tahun, pada dasarnya sangat sulit bagi Soul Pet manapun untuk mendaratkan kerusakan padanya. Jika melawan Soul Pet yang sedikit lebih lemah di tanah, ia bisa dengan mudah mengalahkan atau bahkan membunuh mereka sekaligus. Niat membunuhnya menyebabkan banyak hewan peliharaan jiwa jenis serangga secara tidak sadar mengalihkan pandangan mereka, tidak berani menatapnya. Yang lebih lemah mulai gemetar. Apa kau takut? Seorang gadis berkulit putih dan cantik yang mengenakan topi bisbol berjalan mendekat. Itu adalah gadis dari hari sebelumnya. Wang Che tidak menjawab. Sebaliknya, dia melirik ulat hijau itu dan bertanya, "Baiklah, apakah kamu?" Ses. Ulat hijau itu mengintip ke arah Spike Ghoul yang membumbung lebih dari 20 meter di langit. Suaranya sedikit pelan, menunjukkan bahwa ia memang sedikit takut, dan akan lebih berhati-hati selama pertempuran mereka nanti. Bagaimanapun juga, ia tetaplah seekor cacing. Secara alami, cacing takut pada burung. Namun, dibandingkan dengan hewan peliharaan jiwa jenis serangga lainnya, ulat hijau tampil jauh lebih baik. Setidaknya, ia masih berani bersuara. Si kecil ini mengatakan bahwa itu sama sekali tidak menakutkan. Wang Che mengangguk dan berkata dengan suara lantang. Tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga berpikir bahwa Spike Ghoul adalah sampah. Ayo, ulat saya bahkan ingin melawan 10 dari mereka. Ulat hijau itu merasa ngeri, matanya bulat seperti piring. Seperti yang diharapkan, suara Wang Che terdengar oleh camar paku. Ulat itu secara kasar mengerti apa yang dia maksud. Teriakan memenuhi udara. Tatapannya tertuju pada ulat hijau itu, seolah-olah dia akan menukik ke bawah dan menyambarnya ke dalam mulutnya di saat berikutnya. Cih, Lin Yi tertawa menghina, ulat hijaumu jelas-jelas cemas tapi kamu masih ingin membuat camar kecilku marah. Aku akan menghajarmu dan memastikan kamu benar-benar kalah nanti. Wang Che tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan tenang menunggu wasit memberikan perintah. Pada saat yang sama, di deobservasi di lantai 3 berdiri Profesor Yan, seorang pria lain dengan kedua mata tertutup, dan Lin Si melihat ke bawah dari platform yang tinggi. Bagaimana dia bisa begitu percaya diri melawan Spike Ghoul hanya dengan ulat hijau belaka? Lin Si sedikit mengernyit saat dia menambahkan, hanya penindasan alami saja yang seharusnya menyulitkan ulat hijau untuk bertahan bahkan dalam 2 ronde. Dari pertempuran sebelumnya, ia hanya bisa melompat hingga ketinggian kurang dari 10 meter. Jika tidak begitu gesit di udara, ia tidak akan bisa menyerang musuh. Itu hanya bisa menerima pukulan, dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Spike Ghoul milik Lin Yi juga memiliki 2 keterampilan jiwa. Bagaimana dia bisa menang? Profesor Yan mengelus janggutnya dan berseri-seri, selalu ada kesempatan. Profesor, Anda berpikir setinggi itu tentang dia? Lin Si sedikit terkejut saat dia bertanya.
Tidak juga, saya hanya merasa ulat hijau ini tidak biasa seperti yang kita pikirkan. Pemuda ini, Wang Che, juga tidak seperti yang kita pikirkan, kata Profesor Yan. Oh, Yan tua, sebenarnya ada seseorang yang layak untuk Anda puji. Pria tua dengan mata tertutup itu tampak seperti dia berada di tahun-tahun terakhirnya, tapi suaranya penuh semangat. Bagaimana dengan itu, Li Buta? Tetua yang cacat itu mulai dengan senyuman, saya pikir camar lonjakan dapat menghabisi ulat hijau dalam 1 menit. Bagaimana kalau kita bertaruh pada batu sihir pantasmal di markas penelitianmu? Orang baik, aku bertanya-tanya mengapa tiba-tiba tertarik. Jadi ternyata kau mengincar benda itu, Profesor Yan tertawa. Dia berpikir selama beberapa detik dan melihat bahwa pertandingan akan segera dimulai. Kemudian dia terbatuk dan melanjutkan, pertandingan judi kuno semacam ini benar-benar membosankan. Kita akan mempermalukan diri kita sendiri di depan para junior. Hentikan omong kosong itu. Kau mau melakukannya atau tidak? Kamu ikut. Lindsay tidak bisa berkata-kata saat dia melihat kedua tetua itu melakukan pertaruhan mereka di sini. Namun, dia bisa tahu dari taruhannya. Berdasarkan penilaian mereka, jelas bahwa mereka sudah memprediksi hasilnya. Entah Spike Ghoul mengalahkan ulat dalam waktu 1 menit, atau ulat hijau berhenti dan menang setelah 5 menit. Mulai, wasit berteriak, dan pertarungan pun dimulai. Segera, perintah memenuhi udara. Lin Yi berteriak, Spike Ghoul, gunakan Gus. Ayo akhiri ini sekarang juga. Hembusan, salah satu keterampilan jiwa atribut 10 tahun dari hewan peliharaan jiwa tipe terbang. Ia menggunakan sayapnya untuk menghasilkan angin kencang di udara. Itu hampir bisa menjatuhkan makhluk lemah dalam sekejap. Dalam kompetisi ini, selama dia menggunakan jurus ini, dia akan mampu mengalahkan lawan manapun secara instan. Belum lagi ulat hijau. Burung camar Spike mengepakkan sayapnya, menurunkan jaraknya sampai batas tertentu. Sayapnya mulai bersinar saat ia mengepakkan sayapnya. Badai ganas menyapu ke arah ulat hijau. Namun, Wang Che sepertinya sudah menduga hal ini. Dia memejamkan matanya dan berkata perlahan, lompatlah. Gunakan skill jiwa benang ludahmu. Hewan peliharaannya segera melompat ketika mendengar suaranya, mencapai udara hampir sedetik sebelum angin bertiup. Ketika ia mencapai titik tertinggi, cahaya samar bersinar di mulutnya. Sesaat kemudian, seperti pedang tajam yang terhunus, sebuah benang putih melesat ke arah Spike Ghoul dengan kecepatan yang sangat cepat. Sangat cepat, beberapa seruan terdengar di aula. Dalam sekejap mata, benang tebal seukuran ibu jari melilit salah satu cakar Spike Ghoul. Ketika Lin Yi melihat ini, dia terkejut. Dia merasa kecepatan dan akurasi casting skill speed rate ini terlalu cepat. Patuk benang dengan paruhnya. Dia bereaksi dengan cepat dan memberi perintah. Burung itu segera menusuk benang yang mengikat kakinya dengan paruhnya yang sangat tajam. Namun demikian, ketika paruhnya bersentuhan dengan benang, hanya terdengar getaran seperti karet gelang yang memantul. Gedebuk. Tidak mungkin untuk mengirisnya. Selain itu, lendir pada benang itu menghalangi rahang atas dan bawah burung itu untuk membuka. Saat dia melihat ini terjadi, Lin Yi sedikit tercengang. Bab 34. Tarik ke bawah dan serang dari langit. Wang Che berteriak. Di ujung lain dari benang, ulat hijau itu tetap mencengkeram erat, mencengkeram benang dengan mulutnya. Setelah mendengar perintah itu, ulat itu menarik dengan sekuat tenaga. Kelenturan benang memungkinkan kedua belah pihak saling mendekat dengan cepat. Kaki burung camar tertahan, mulutnya terpaku, dan dengan panik berjuang untuk bebas di udara, namun tidak berhasil. Ia kehilangan keseimbangan, terutama saat ulat hijau menariknya dengan keras. Kedua saingannya saling mendekat secepat kilat. Dalam sekejap mata, keduanya melesat melewati satu sama lain. Ulat hijau terus naik, dan burung camar lonjong terus jatuh karena kelembaman tarikan ke bawah. Ketika mencapai titik tertinggi, ulat hijau menarik benang ke atas lagi. Kali ini, kepalanya menukik ke bawah dan melepaskan benangnya. Seperti seekor naga yang menyerbu turun dari langit, ekornya vertikal dan mengarah ke bawah secara tajam. Dengan kekuatan momentum yang dipinjamnya, ulat ini menggunakan ekornya untuk mengayunkan ekornya ke arah burung camar lonjong. Di bawah kekuatan yang luar biasa, Spike Ghoul jatuh ke atas panggung seperti meteor yang jatuh. Ulat bulu mendarat dengan mantap di tanah. Di sisi lain, burung itu tidak memiliki kekuatan untuk bangkit. Burung ini memiliki spesialisasi dalam kecepatan dan serangan, sehingga pertahanan dan konstitusinya sangat lemah. Belum lagi menerima serangan yang berlawanan dengan titik lemahnya. Serangan dari langit itu bahkan lebih menakutkan daripada gerakan ekornya yang biasa.
Semua orang terdiam, tidak ada yang menduga hal ini sama sekali. Pertarungan berakhir dalam waktu kurang dari 1 menit. Kemenangan jatuh pada kontestan nomor 23 dari zona J. Wasit mengumumkan setelah beberapa saat. Lin Yi tampak bingung. Rasanya seolah-olah pertarungan bahkan belum dimulai dan dia kalah. Keributan besar terjadi di dalam kerumunan. Semua orang menatap dengan bingung. Apa-apaan ini? Dia menang begitu saja. Itu adalah jurus jiwa ulat hijau. Benang ludah. Apa kau yakin itu bukan kawat baja? Kawat baja juga tidak bisa menekuk seperti itu. Bukankah itu terlalu kuat? Lawan tidak mendapat kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Aku selalu berpikir bahwa sutra ulat hijau diproduksi untuk industri fashion dan tekstil. Wang Che menepuk kepala ulat hijau itu. Si kecil masih dalam keadaan linglung. Ulat itu memiringkan kepalanya dan menatap Wang Che. Ulat itu seperti berkata, "Saya menang." Bagaimana? Wang Che tersenyum tapi tidak menjawab. Jika anak kecil ini bertarung sendiri, peluangnya untuk menang akan sangat kecil. Wang Che sudah mengetahui serangan lawan. Ditambah dengan kemampuan jiwanya yang kuat, dia yakin bahwa lawannya tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Hanya dengan begitu pertempuran bisa berakhir dalam waktu yang singkat. Tidak perlu meragukan kekuatan dari skill jiwa. Wang Che mengabaikan gadis itu, yang masih dalam keadaan pingsan. Dia membawa ulat hijau itu turun ke bawah panggung untuk memulihkan diri dan mempersiapkannya untuk kompetisi keesokan harinya. Di observasi lantai 3, Lin Si, Profesor Yan, dan tetua yang buta semuanya diam. Hasilnya sama sekali tidak terduga. Jadi, apakah ini kemenanganmu, atau kemenangannya? Lin Si bertanya, menatap kedua orang tua itu. Mungkin bukan keduanya. Tatapan Profesor Yan serius. Profesor Yan. Lin Si membuka mulutnya. Dia sepertinya mengerti apa yang dia coba tanyakan. Saat dia menjawab, apakah Anda akan bertanya mengapa keterampilan jiwa benang ludah begitu kuat? Saya mungkin harus kembali dan mempelajarinya sendiri. Lin Si tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang tua yang tidak bisa melihat itu memiliki ekspresi aneh saat dia bertanya-tanya dengan keras. Keterampilan jiwa benang ludah itu sangat kuat, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh ulat hijau kultivasi 70 tahun. Setidaknya itu adalah kekuatan kultivasi 100 tahun. Tapi budidaya kekuatan jiwa tidak bisa dipalsukan. Aneh dan menarik. Yang lebih lucu lagi adalah anak ini sangat berpengalaman dalam pertempuran. Dengan intuisiku, dia seharusnya sudah mengetahui motif gadis itu untuk menyerang. Keterampilan jiwa seperti Gus memiliki tingkat kekakuan dan mundur tertentu saat digunakan. Guncangan di hati Lin Si tidak bisa dipadamkan, tapi dia agak bersyukur. Agar Lin Yi dihancurkan seperti ini, dia bisa menghela nafas lega dalam hati. Dia menyentuh ular topi awan yang sedang menonton pertempuran dari samping. Hiss, hiss. Ular itu mendesis pelan, matanya menyala dengan semangat juang yang samar. Untuk pertandingan yang tersisa, Wang Che hanya memilih beberapa untuk diamati. Misalnya, pertandingan Yuan Xiaole dan Lin Si, serta pria dengan hewan peliharaan jiwa yang disebut Fire Meow. Setelah menonton mereka, dia langsung pulang. Ketika Wang Che kembali, dia menemukan bahwa ayah Wang dan ibu Wang sudah kembali, dan telah menyiapkan makan malam yang mewah. Yo, anak kita sudah kembali. Bagaimana? Apa kau sudah tersingkir? Pastor Wang tersenyum seolah-olah dia tidak menyadari apapun dalam kompetisi tersebut. Jangan berkecil hati. Sudah cukup bagus bisa masuk 100 besar. Ibu Wang berpura-pura tidak tahu apa-apa dan menghiburnya. Wang Che melirik mereka berdua. Kedua orang tua yang dramatis ini sangat lucu baginya. Mereka jelas berusaha membuatnya dengan bangga mengumumkan hasilnya dengan lantang agar dia bisa merasa bangga dengan dirinya sendiri. Mereka tidak ingin mengungkap fakta bahwa mereka sebenarnya pergi menonton kompetisi. Wang Che berpikir sejenak dan berkata, saya memang tersingkir. Di babak terakhir, saya bertemu dengan hewan peliharaan jiwa tipe terbang. Itu adalah serangan balik langsung terhadap ulat sehingga yang muda kalah tanpa ragu. Mendengar hal ini, mereka berdua tercengang. Omong kosong, bukankah kamu menang? Pastor Wang berseru. Begitu dia mengatakan itu, dia menyadari apa yang telah dia lakukan. Ibu Wang terbatuk-batuk keras dan memelototi Pastor Wang, seolah-olah dia tidak percaya telah menikah dengan suami yang bodoh ini. Itu adalah jebakan yang sangat jelas, tetapi bahkan sebagai ayahnya, dia telah melompat ke dalamnya. Karena dia sudah mengatakannya, tidak mungkin dia bisa menyembunyikannya lagi. Wang Che memandang mereka berdua dan menambahkan, jika kalian ingin pergi, kalian bisa saja pergi.
Kalian tidak perlu menyembunyikannya. Baiklah. Pastor Wang terbatuk-batuk saat dia menjelaskan, ini terutama karena kau tidak memberi tahu kami. Kami pikir kamu berpikir bahwa kamu mungkin akan kalah di hari pertama dan tidak ingin kami melihatmu mempermalukan dirimu sendiri, jadi kami berinisiatif dan melakukannya secara diam-diam. Jadi, haha, kau membuat kami terkejut sepanjang waktu. Pastor Wang terkekeh sambil menepuk meja. Anak baik, benda kecil ini sangat kuat. Ini sangat kuat, seolah-olah menggunakan steroid. Ini benar-benar luar biasa. Ibu Wang membelai kepala ulat hijau itu. Ulat itu tampak malu karena dihujani oleh semua pujian dan menunjukkan ekspresi puas. Mungkin ulat itu menikmati belayan lembut Ibu Wang. Bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya ia memberinya makan. Kurasa kau adalah orang yang tumbuh dengan makan steroid, ejek Ibu Wang sambil memelototi ayah Wang. Ini adalah hasil dari latihan Wang Che yang luar biasa. Kamu harus bekerja keras besok juga. Itu benar, itu benar. Begitu kamu masuk peringkat 10 besar, ibumu dan aku akan sangat bangga padamu, kata Pastor Wang dan menghela nafas. Ngomong-ngomong, kamu benar-benar tidak peduli dengan wanita itu dalam pertandingan hari ini. Lawanmu adalah seorang gadis yang lembut tapi kau sama sekali tidak meremehkannya dan langsung mengalahkannya. Faktanya, itu adalah sebuah kemenangan instan. Aku ingin tahu seberapa besar trauma yang dia alami. Pastor Wang memiliki ekspresi penyesalan di wajahnya. Hah, kamu hanya peduli dengan gadis kecil, kan? Ibu Wang mencibir, menatap suaminya dengan niat membunuh di matanya. Dia buru-buru meyakinkan, tentu saja, istriku. Aku menyayangimu setiap hari. Apa yang saya hargai, jelas wajahmu yang seperti bunga, wajahmu yang berharga. Tidakkah kamu merasa malu mengatakan ini? Sungguh menjengkelkan. Wang Che tidak berhasil mengucapkan sepatah kata pun. Merinding muncul di kulitnya dan dia bergegas kembali ke kamar tidur setelah makan malam. Dia tidak berpikir dia bisa bertahan melihat orang tuanya bermesraan setiap hari. Setelah beristirahat sejenak, dia membuka komunikatornya. Obrolan di kelas meledak dengan lebih dari 999 pesan. Mereka pada dasarnya mendiskusikan pertandingan hari ini, semua berfokus pada pertandingannya. Setelah berpikir, Wang Che hanya bisa mengirim balasan. Wang Che, semuanya, tolong jangan memuji saya dulu. Simpan sebagian dari mereka untuk kompetisi besok. Wang Che, saya akan beristirahat sekarang. Semua orang. Bab 35. Keesokan paginya, Wang Che tiba di gimnasium dengan semangat tinggi. Setelah 2 hari bertarung, dia menemukan bahwa budidaya ulat hijau telah meningkat dengan sangat cepat. Selain itu, dia mengembangkan keterampilan asal binatang setiap malam, meningkatkan kultivasi kekuatan jiwanya 4 hingga 5 tahun setiap hari. Di saat yang sama, kecerdasan si kecil meningkat pesat. Kebugaran fisiknya juga tumbuh secara signifikan. Pertarungan sangat membantu untuk pertumbuhan jiwa hewan peliharaan. Tidak heran berbagai zona perang mengadakan berbagai macam kompetisi pertarungan hewan peliharaan jiwa. Wang Che berpikir dalam hati. Dalam 2 hari, budidaya kekuatan jiwa ulat hijau telah menembus 80 tahun. Biasanya, 100 tahun adalah rintangan bagi hewan peliharaan jiwa. Selain itu, tubuh Wang Che sendiri juga telah berkembang karena kontrak jiwa. Dia sudah bisa samar-samar merasakan energi yang terkandung dalam jiwanya. Itu bisa jadi kekuatan jiwa bela diri. Ketika dia sampai di gimnasium, dia menyadari bahwa ada lebih banyak orang dari biasanya berkumpul di sana. Dari 13 sampai 7, 1 orang yang beruntung akan melewatkan ronde tersebut. Dari 7 sampai 4, 1 orang lagi akan mendapatkan tiket gratis. Kemudian, 2 orang akan dipilih dari 4 peserta teratas dan final akan berlangsung. Wang Che berpikir dalam hati sambil tetap tenang dan pindah ke ruang tunggu. Secara teoritis, kemungkinan untuk mendapatkan 2 ronde bebas tidaklah kecil. Tidak lama kemudian, urutan pertandingan pun diatur. Keberuntungan Wang Che cukup biasa-biasa saja. Meskipun dia tidak memiliki ronde bebas, dia merasa bahwa lawannya kali ini lebih lemah, tikus kekuatan. Tikus kekuatan adalah hewan peliharaan jiwa tipe tanah dan dianggap langka. Ia mahir dalam serangan berbasis kekuatan. Saking kuatnya, ia bahkan bisa mengangkat batu-batu besar yang beratnya beberapa kali lipat dari berat badannya. Cakarnya yang tajam juga bisa memotong baja. Dalam aspek ini, ia sebanding dengan beberapa hewan peliharaan jiwa yang sangat langka lainnya. Namun, penampilannya tidak terlalu menyenangkan. Bulunya berwarna hitam, dan cakarnya menyerupai pisau yang berbahaya.
Tubuhnya berbentuk seperti buah pir. Ia bisa berlari dengan keempat kakinya atau berjalan dengan kakinya. Di antara hewan peliharaan jiwa langka yang masih muda, ia dianggap sebagai pilihan yang cukup bagus. Namun, karena penampilannya yang mengerikan, ia tidak terlalu disukai. Banyak siswa yang tidak akan memilihnya bahkan jika mereka membeli telur hewan peliharaan jiwa langka, meskipun faktanya harganya jauh lebih rendah daripada hewan peliharaan langka lainnya. Dalam hal hewan peliharaan jiwa, penampilan masih yang paling penting. Wang Che bergumam dalam hati sambil menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, sebuah pesan pribadi dikirim kepadanya oleh Guru Zheng. Guru Zheng, Wang Che. Kamu akan melawan tikus kekuatan pertama hari ini. Kekuatan hewan peliharaan jiwa ini luar biasa, dan juga merupakan hewan peliharaan jiwa yang langka. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ulat hijaumu. Sebagai gurumu, aku sarankan kau menggunakan benang sutra untuk menguras tenaganya secara perlahan karena ia menggunakan cakarnya yang tajam untuk memotongnya. Dia mungkin merasa bahwa ada kemungkinan bagi Wang Che untuk masuk ke final. Dia tidak dapat menahan kegembiraannya, dan memutuskan untuk membimbingnya secara pribadi. Guru Zheng, hanya itu yang bisa saya katakan. Kamu sangat pintar, saya yakin kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkan tikus kekuatan ini. Wang Che mengirimkan balasannya. Wang Che, terima kasih, Guru. Saran Guru Zheng jelas merupakan hasil dari perhitungan kekuatan kedua belah pihak. Pendapatnya sebenarnya sangat berguna. Tikus kekuatan berbeda dengan camar paku, burung itu kuat dan cepat, tapi pertahanannya sangat lemah. Setelah dia menemukan kelemahan utamanya, ulat hijau mampu menjatuhkannya hanya dengan kibasan ekornya. Namun, tikus kekuatan berbeda. Makhluk ini memiliki kulit yang tebal dan daging yang keras. Kelebihannya bukanlah pada pertahanannya, tetapi fisiknya tetap luar biasa. Akan merepotkan untuk dikalahkan dalam sekejap. Dari sudut pandang Guru Zheng, pilihan terbaik adalah secara alamiah dengan perlahan-lahan melemahkannya, tapi Wang Che tidak ingin melakukan itu. Segera setelah itu, pertandingan dimulai. Wang Che membawa hewan kesayangannya ke atas panggung. Setelah 2 hari pertama kompetisi, jumlah penggemar yang sangat banyak yang dimilikinya sekarang dapat dikaitkan dengan kekuatan terbesarnya, yaitu penampilannya yang menawan. Di setiap pertandingan, para penonton bersorak sekeras-kerasnya. Lawannya kali ini adalah seorang pria muda, pemenang dari zona Wu. Penampilannya biasa-biasa saja, atau lebih tepatnya, sedikit jelek. Ulat hijaumu luar biasa. Terima kasih atas pujianmu, jawab Wang Che sambil mengangguk. Dia sebenarnya cukup penasaran. Gen manusia di dunia ini sudah berevolusi dengan cukup baik, jadi bukan hal yang biasa untuk menemukan orang yang jelek. Tapi, itu sejauh yang kau tahu. Pemuda itu menyeringai. Senyuman itu cocok dengan wajahnya, membuatnya terlihat sedikit mengintimidasi. Wang Che melirik ke arah tikus itu, lalu ke arah tuannya. Dia melihat ulat hijaunya lagi. Dia tidak bisa tidak berkata, lihat, hewan peliharaan jiwa itu sangat cocok dengan tuan jiwa kontraknya. Lihatlah dirimu sendiri, apakah kamu layak untukku? Ulat hijau tampak seolah-olah ingin mengubur dirinya sendiri di dalam lubang. Serangan verbal yang brutal ini menyebabkan ekspresi lawannya berubah dan matanya menjadi lebih kejam. Penampilan seseorang adalah cerminan dari hati mereka. Sekilas, Wang Che tahu bahwa ini adalah orang yang tidak berperasaan. Dia mungkin bengkok. Tidak sepenuhnya, tentu saja. Namun, Wang Che telah melihat orang ini di pertandingan sebelumnya. Serangan yang dia keluarkan semuanya agak ganas. Hewan peliharaan jiwa lawannya semuanya terluka parah, dan kebanyakan dari mereka tidak dapat berpartisipasi di babak berikutnya. Mereka hanya bisa kalah. Kemudian, wasit melambaikan bendera. Mulai, pemuda itu segera memerintahkan, kekuatan tikus, gunakan Hand Claws. Hand Claws adalah keterampilan jiwa 10 tahun konvensional. Itu bisa memperkuat cakarnya. Saat menyerang, kerusakan yang ditimbulkan akan lebih fatal. Itu adalah keterampilan jiwa pendukung. Tikus kekuatan meraung 2 kali dan cakar depannya bersinar dengan cahaya putih redup. Saat ia menyilangkan cakarnya yang tajam bersama-sama, mereka terlihat seperti baja yang bersinar. Cakarnya sangat tajam. Begitu aku melengkapi keterampilan jiwa cakar asah, tidak peduli seberapa kuatnya benang ulat hijau itu, mereka akan dengan mudah terputus. Pemuda itu berseru. Penonton pun riuh dengan komentar-komentarnya. Tidak heran orang ini begitu percaya diri. Serangan fisik tikus kekuatan sebanding dengan beberapa hewan peliharaan jiwa yang sangat langka, dan aset terbesarnya adalah sepasang cakar yang membentuk setidaknya 60% dari total kekuatannya.
Kemarin, ada Finflower yang tubuhnya terpotong. Untungnya, orang ini tidak berani melanggar aturan dan tidak membunuhnya. Namun, bunga itu akan membutuhkan setidaknya seminggu untuk pulih. Dalam hal kebiadaban, tikus kekuatan dengan kekuatan jiwa lebih dari 60 tahun ini pasti berada di puncak. Penonton berdiskusi. Di saat yang sama, ulat hijau itu bergerak. Yang mengejutkan semua orang, itu tidak menggunakan skill jiwa. Sebaliknya, ia langsung menuju ke arah tikus kekuatan. Seperti seberkas cahaya hijau, ia menyerang tanpa rasa takut ke arah tikus kekuatan. Adegan ini mengejutkan banyak orang, bahkan lawannya. Kontestan sebelumnya telah memperhitungkan bahwa melawan tikus kekuatannya, lawannya pasti akan menggunakan keterampilan jiwanya, benang ludah, untuk membatasi gerakannya. Untuk langsung menerjang dan menghadapi Strength Rat yang kuat secara langsung dengan kesehatan yang tinggi, apakah itu mencoba mengundang kematian? Sempurna jika kamu ingin bertarung dengan cara ini. Tatapan sengit muncul di mata pemuda itu. Tikus kuat, jangan takut. Tancapkan cakarmu dan irislah. Saat masih menggertakkan cakarnya, ulat hijau sudah bergegas mendekat, dan tikus itu tidak bisa menghindar tepat waktu. Wang Che menyipitkan matanya saat jarak di antara mereka dengan cepat dihilangkan. Sebelum kompetisi, dia sudah mengatur taktik untuk ulat hijau. Dia bahkan tidak perlu memberikan perintah dari awal. Ulat hijau tiba-tiba melompat beberapa meter di depan tikus, ekornya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Saat semua orang menyaksikan pemandangan ini, mereka sedikit bingung. Seperti seekor naga yang ganas, ulat hijau itu mengarahkan ekornya ke kepala tikus kekuatan seperti cambuk besi. Kekuatan jiwanya berfluktuasi dalam gelombang. Pada saat tikus kekuatan mengangkat cakar depannya yang seperti baja, ekor putih yang cerah telah menemukan sasarannya. Krek, sebuah suara keras terdengar. Cakar depan yang tajam milik tikus kekuatan hancur berkeping-keping. Ekor ulat, yang mengandung kekuatan yang sangat besar, tidak melambat sama sekali dan menghantam langsung ke arah kepala Strength Rat. Dengan suara gedebuk keras, tubuh kekar si tikus kekuatan jatuh ke tanah. Itu adalah pukulan yang kritis. Tidak hanya jatuh begitu saja, tetapi tubuhnya terlempar lebih dari 10 meter oleh kekuatan yang tersisa. Orang hanya bisa membayangkan energi yang mengerikan dari serangan ekor ini. Bab 36. Itu, serangan ekor gemuruh. Pemuda itu bergumam, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Mustahil, tidak mungkin. Bagaimana bisa seekor ulat hijau biasa menggunakan serangan ekor bergemuruh? Bagaimana bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Bukan hanya dia yang terpana oleh pergantian peristiwa. Semua orang di antara para penonton hanya bisa melihat dengan mulut ternganga. Kekuatan itu, kekuatan yang sangat besar, ekor yang memancarkan cahaya putih. Tanpa diragukan lagi, itu adalah jurus jiwa, serangan ekor bergemuruh. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya mulai bermunculan di benak para penonton. Hanya dalam beberapa detik, mereka menjadi gempar. Apakah ulat hijau itu benar-benar mempelajari jurus Soul Rumbling Tail Strike? Kemenangan jatuh ke tangan kontestan nomor 23 dari zona J. Wasit bereaksi dengan sangat cepat kali ini. Setelah semua kebingungan yang dia alami dari pertandingan sebelumnya, dia sudah terbiasa dikejutkan oleh ulat hijau. Wang Che mengangguk tanda setuju sebelum berjalan menuruni panggung sekali lagi. Skill jiwa seperti serangan ekor bergemuruh benar-benar kuat. Sementara lawannya sibuk mengasah cakarnya, ulat hijau itu sudah menerjang ke depan dan menghancurkannya, melumpuhkan titik-titik vitalnya. Efeknya tidak terbayangkan. Terlepas dari seberapa kuatnya hewan peliharaan jiwa, ia masih harus berlutut di hadapan kekuatan seperti itu. Karena dia telah mengungkapkan keterampilan jiwa Speed Thread di pertandingan sebelumnya, Wang Che awalnya berasumsi bahwa tikus kekuatan akan mempertajam cakarnya sebagai persiapan untuk menghadapi benang. Karena itu, dia telah memutuskan sebelumnya bahwa dia akan membiarkan ulat hijau itu menggunakan serangan ekor bergemuruh untuk melawan cakarnya yang ganas. Wang Che tidak ragu-ragu untuk mengekspos dirinya kali ini. Dengan begini, dia akan memiliki peluang besar untuk memenangkan 2 ronde berikutnya, bahkan jika dia bertemu dengan ular topi awan Linsi. Setelah pertandingan berakhir, kerumunan penonton kembali bergemuruh. Sial, dia benar-benar bisa melakukan perlawanan. Sementara itu, di ruang tunggu, Yuan Xiaole mengumpat saat melihat hasil pertandingan sebelumnya. Ulat hijau saudara C benar-benar mempelajari serangan ekor gemuruh. Tidak, bagaimana bisa sekuat itu dengan ekor yang lembut? Cakar tikus kekuatan tidak memiliki kesempatan sama sekali. Sungguh konyol. Apa gunanya bertarung? Jika kamu akhirnya menghadapinya, akui saja kekalahan. Untungnya baginya,
Kukabis miliknya telah berhasil mempelajari keterampilan jiwa baru dan meningkatkan basis kultivasinya. Dia juga mendapat izin gratis sebelumnya, yang memungkinkan Yuan Xiaolei untuk maju sampai sekarang. Bahkan setelah menyaksikan pertempuran ulat hijau sebelumnya, di mana ia memuntahkan benang yang sangat tahan lama, dia masih percaya bahwa Kukabis akan dapat menghindarinya dengan kecepatannya yang luar biasa. Dari tampilannya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Oleh karena itu, dia masih yakin bahwa dia bisa menang dan terus maju. Melihatnya sekarang, ya Tuhan, kekalahan sudah pasti baginya. Bukan hanya dia, mulut kontestan lain di ruang tunggu mulai bergerak-gerak juga. Mereka akhirnya mengerti kekuatan ulat hijau ini. Rasanya seperti melihat seorang veteran berpengalaman menggertak anak kecil. Anak ini semakin luar biasa di setiap pertandingan. Sementara itu, di observasi lantai 3. Tetap saja, jika tidak menggunakan elemen kejutan, serangan ekornya mungkin tidak akan seefektif itu. Karena hewan peliharaan jiwa di sini tidak akan sepenuhnya mengembangkan kecerdasan mereka dengan piala pencerahan ini, kinerja tempur mereka masih sangat bergantung pada perintah yang diberikan oleh kontrak Soul Master mereka. Namun, orang ini pasti memiliki pengalaman bertarung yang cukup. Dia sama sekali tidak terlihat seperti siswa sekolah menengah atau pemula dalam pertarungan hewan peliharaan jiwa. Bahkan jika dia mengenali setiap keterampilan jiwa seperti punggung tangannya, masih tidak mungkin dia bisa menghitung setiap langkah lawannya dengan begitu akurat. Orang tua buta itu bertepuk tangan dengan gembira. Ada sesuatu yang aneh, pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Dulu ketika saya berpartisipasi dalam piala pencerahan, saya hampir tidak berhasil mencapai 10 besar. Bahkan saat itu, saya hanya memenangkan semua pertandingan saya hanya dengan keunggulan kecil. Lihatlah dia praktis menginjak-injak lawannya, yang tidak bisa melawan sama sekali. Tidak banyak hewan peliharaan jiwa di sini hari ini yang bisa saya katakan dengan pasti lebih kuat dari ulat hijau ini. Mari kita ambil contoh Triangular Heart Rock. Ia mengetahui 2 jurus jiwa, dan sudah berada di tahap kedua evolusinya. Banyak orang berasumsi bahwa ia akan bisa mendapatkan posisi yang solid di antara 4 besar, namun, ia dihancurkan hanya dalam beberapa serangan. Itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan skill jiwa apapun. Selain itu, aku juga belum pernah melihat ulat hijau belajar menggunakan serangan ekor bergemuruh. Profesor Yan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Baiklah, orang tua buta, mari kita lanjutkan menonton. Jika tidak ada masalah, ada kemungkinan besar anak ini akan bertanding dengan Nona Si. Kompetisi pun berlanjut. Keberuntungan Wang Che cukup bagus. Di ronde kedua, dia berhasil mendapatkan free pass. Kemudian, nama-nama yang berada di 4 besar diumumkan. Wang Che, Yuan Xiaolei, Lin Si, dan seorang pemuda dari SMA Xingyue. Ketika dia melihat ini, Wang Che tidak bisa tidak berpikir bahwa jika Triangular Heart Rock berada di distrik lain, Yuan Xiaolei pasti akan dikeluarkan dari 4 besar. Selain Lin Si, seseorang dari SMA Xingyue juga memiliki hewan peliharaan jiwa yang sangat langka. Panglima Perang Kayu. Wang Che telah melihatnya untuk pertama kalinya ketika dia mengunjungi pangkalan hewan peliharaan jiwa. Hewan peliharaan jiwa bayi yang sangat kuat dan langka. Namun demikian, keberuntungan Wang Che masih cukup bagus. Lawannya di ronde ketiga adalah Yuan Xiaolei. Sementara itu, Lin Si harus menghadapi pemuda dari SMA Xingyue. Jadi, Wang Che memenangkan ronde ketiga dengan sangat mudah. Karena Yuan Xiaolei mengaku kalah bahkan sebelum pertandingan dimulai. Terlepas dari itu hanya membutuhkan waktu setengah menit untuk berurusan dengan binatang kuka. Saat itu sudah sore, setelah pertandingan singkatnya dengan Yuan Xiaolei, Lin Si juga mengalahkan Panglima Kayu. Namun, itu membuat Wang Che mengerutkan kening. Sepanjang pertandingan, tidak ada pihak yang menyerah, dan mereka akhirnya bertarung selama lebih dari 10 menit sebelum Lin Si akhirnya menang dengan sedikit keunggulan. Faktor penentu adalah keterampilan jiwa atribut yang kuat yang dipelajari ular topi awan Lin Si selama pertempuran. Bom benih. Hal ini menyebabkan seluruh penonton bersorak-sorai. Baiklah, mempelajari jurus baru tepat di tengah pertandingan, dia pasti orang yang dipilih surga, pikir Wang Che dalam hati dan tersenyum. Selain pelatihan, pemahaman keterampilan jiwa juga bergantung pada kecerdasan dan kemampuan hewan peliharaan jiwa itu sendiri. Biasanya, hewan peliharaan jiwa yang sangat langka harus mencapai batas usia dan melalui pelatihan intensif untuk mempelajari keterampilan jiwa atribut. Pada gilirannya,
Keterampilan jiwa atribut yang mereka pelajari akan jauh lebih kuat daripada hewan peliharaan jiwa yang lebih umum. Namun, itu juga berarti akan jauh lebih sulit untuk memahami keterampilan jiwa yang baru. Dalam hal ini, ular topi awan jelas sangat tanggap. Ia sadar bahwa potensi masa depannya tidak terbatas. Selain itu, pertumbuhannya cukup mengesankan bahkan untuk hewan peliharaan jiwa yang sangat langka. Saat ulat hijau menyaksikan pertempuran dengan matanya sendiri, ia mulai mengirimkan sinyal pada Wang Che. Bisakah saya menang? Wang Che hanya tersenyum mendengarnya. Saat ronde terakhir akan dimulai, dia membawa ulat hijau itu ke dalam arena. Piala pencerahan dianggap relatif khusus, karena itu hanya kompetisi yang diadakan oleh sekolah-sekolah besar untuk para pemuda mereka yang bercita-cita menjadi master jiwa kontrak. Oleh karena itu, di masa lalu, tidak akan ada banyak penonton yang hadir, atau bahkan komentator resmi. Namun, kali ini jelas berbeda. Platform pertarungan untuk final mulai berubah. Saat ini, hal yang paling menarik perhatian di arena adalah piala besar di atas tanah, yang memiliki simbol seperti otak di atasnya. Itu adalah logo Dino Technology, karena mereka adalah sponsor kompetisi ini. Karena prestise mereka, juara piala pencerahan ini pasti akan mendapatkan dorongan besar dalam nilai mereka setiap kali mereka mengambil bagian dalam ujian masuk perguruan tinggi di masa depan. Meskipun ini hanya merupakan acara tingkat pemula di dunia hewan peliharaan jiwa, berpartisipasi dalam kompetisi ini tidak dapat disangkal akan berguna dan bermakna di masa depan. Sementara itu, Wang Che dan Lin Si berdiri berseberangan di atas panggung kompetisi. Saya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Senyuman muncul di bibir Lin Si. Dia tampak agak tercengang. Melihat ini, Wang Che tidak yakin apakah dia masih terkejut dengan keterampilan jiwa baru yang telah dipelajari Cloud Cap Snake-nya di tengah pertarungan, atau fakta bahwa Wang Che telah berhasil bertarung sampai ke puncak. Sejujurnya, saya juga tidak mengharapkan hasil ini, kata Wang Che, sambil mengangguk perlahan. Saya mengira Anda akan kalah dari Panglima Kayu itu. Dari namanya, orang bisa tahu bahwa ini bukan hewan peliharaan jiwa biasa. Gadis di hadapannya sungguh luar biasa. Karena Skyhead City bukanlah kota besar, mereka yang berhasil keluar sebagai pemenang dalam kompetisi ini tentu saja bukan orang biasa. Selain Yuan Xiaole, tentu saja. Namun, pada akhirnya aku tetap menang. Lin Si melanjutkan, sejak liburan musim dingin, Anda telah berhasil naik ke tahap ini. Saya harus mengakui bahwa, dalam hal melatih hewan peliharaan jiwa, Anda jauh lebih terampil daripada saya. Dilihat dari hasil pertarunganmu sebelumnya, aku bisa mengatakan bahwa kamu jauh lebih kuat dari lawan yang pernah aku hadapi sebelumnya. Kamu bahkan melatih ulat hijaumu untuk mempelajari serangan ekor gemuruh. Seperti yang diharapkan dari Anda. Kata-kata ini membuat Wang Che merasa sedikit tidak nyaman. Tanpa memberinya waktu untuk menanggapi, Lin Si menambahkan. Meski begitu, kamu harus mengalahkanku sekarang. Tatapan Lin Si tiba-tiba mengintensifkan saat aura yang kuat mulai mengembun di sekelilingnya. Itu tidak mungkin. Seolah mendapat aba-aba, wasit memberi perintah. Mulai. Bab 37. Dengan itu, pertarungan pun dimulai. Ulat hijau dan ular topi awan keduanya bergegas menuju satu sama lain pada waktu yang hampir bersamaan. Garis-garis cahaya berwarna hijau menguraikan arena. Namun, ulat hijau bukanlah tandingan dari kecepatan ular topi awan. Wang Che sudah menduga hal ini akan terjadi. Potensi spesies dari hewan peliharaan jiwa yang sangat langka tak tertandingi. Selama kultivasi kekuatan jiwanya meningkat setiap tahun, kekuatan tubuhnya juga akan meningkat. Jadi, tidak peduli seberapa keras ulat hijau berlatih, tetap saja akan sulit untuk berhadapan langsung dengan hewan peliharaan jiwa yang sangat langka. Ular topi awan Lin Si sudah memiliki kultivasi kekuatan jiwa yang melebihi 80 tahun, bahkan mendekati 90 tahun sekarang, pertumbuhannya agak cepat dan pengasuhannya juga tidak mengendur. Seolah-olah Wang Che tahu hasil dari pertandingan ini. Ular topi awan memiliki kecepatan yang luar biasa hebat, tetapi pada saat yang sama, kekuatan, fisik, dan pertahanannya juga di atas rata-rata. Dengan kata lain, ia tidak memiliki kelemahan khusus. Tentu saja, ini adalah ciri khas dari kebanyakan hewan peliharaan jiwa yang sangat langka. Terlebih lagi untuk ular topi awan Lin Si. Serangan ekor gemuruh. Serangan ekor gemuruh. Ekor hewan peliharaan jiwa mulai bersinar dengan cahaya putih secara bersamaan. Mereka berdua telah menggunakan serangan ekor gemuruh. Namun, karena kecepatannya yang luar biasa dan momentum yang dikumpulkannya,
ular topi awan bahkan lebih cepat daripada ulat hijau dalam mengeksekusi jurus itu. Dor, kedua ekor itu bertabrakan, menyebabkan ledakan dari fluktuasi kekuatan jiwa yang intens. Kemudian, kedua sosok itu dengan cepat dipisahkan oleh benturan tersebut. Ulat hijau terlempar lebih dari 10 meter ke belakang. Di sisi lain, ular topi awan berhasil menangkap dirinya sendiri setelah menghabiskan sekitar 8 atau 9 meter di udara. Terlihat jelas bahwa ular topi awan memiliki kekuatan yang lebih besar dalam pertandingan ini. Perbedaannya sangat besar. Hewan peliharaan berjiwa yang sangat langka benar-benar bukan lelucon. Di antara sekitar 1.000 orang di piala pencerahan ini, hanya ada 2 atau 3 kontestan yang memiliki hewan peliharaan jiwa yang sangat langka pada tahap bayi mereka. Tidak seperti hewan peliharaan jiwa normal yang telah mengalami evolusi tahap ketiga, orang normal tidak bisa begitu saja membesarkan hewan peliharaan jiwa yang sudah sangat langka saat masih bayi. Bahkan setelah memenuhi persyaratan, dia mungkin tidak dapat menandatangani kontrak hidup dengan telur Soul Pet dengan sukses. Perbedaan kekuatannya sangat jelas. Wang Che sangat menyadari fakta ini. Lin Si, sebagai orang yang langsung dan terus terang, memutuskan untuk berterus terang tentang hal itu. Ulat hijau memang bukan tandingan ular topi awan. Dia tidak perlu menggunakan taktik yang rumit. Faktanya, pertarungan mereka sekarang agak setara dengan bagaimana Wang Che menghancurkan lawan-lawannya sebelumnya. Dalam satu jurus. Sekarang, tidak ada pihak yang tampak berniat untuk melakukan gerakan lain. Namun demikian, para penonton dapat dengan mudah mengetahui bahwa perbedaan kekuatannya terlalu besar bagi Wang Che untuk melakukan apapun. Lin Si hanya mengamati dengan tenang. Tidak ada kesombongan atau kesombongan di matanya, hanya ketenangan. Fitur wajahnya yang cantik memancarkan aura yang mendominasi, seolah-olah dia melihat ke bawah pada semua orang dari atas gunung es. Sementara itu, para penonton membelalakkan mata mereka untuk menyaksikan gerakan selanjutnya dengan saksama tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Gunakan benang ludah, Wang Che menginstruksikan dengan perlahan. Tanpa penundaan, cahaya mulai berkedip di mulut ulat hijau, dan dalam sepersekian detik, benang putih setebal rebung terbang ke arah ular topi awan. Ular topi awan langsung bereaksi bahkan sebelum Lin Si sempat memberi perintah. Hewan peliharaan jiwa yang memiliki refleks cepat, seperti ular topi awan ini, akan merasa mudah untuk menghindari terkena banyak keterampilan jiwa. Dengan melompat tinggi ke udara, ia berhasil menghindari benang yang ditembakkan ke arahnya. Lompatlah kembali ke bawah dan serang ulat hijau itu dengan ekormu. Lin Si segera memerintahkan. Ular topi awan mengeluarkan teriakan pelan. Ia telah melompat lebih tinggi dari ulat hijau sebelumnya. Sial, ini terlihat familiar. Di platform pengamatan, Yuan Xiaolei mulai tertawa sendiri ketika dia melihat ini. Kakak C, aku tidak menyangka melihatmu seperti ini. Itulah cara Anda menekan saya di ronde pertama. Sekarang, saya melihat Anda mendapatkan perlakuan yang sama dari Lin Si. Dia memang sangat paham dengan apa yang terjadi. Namun, perintah Wang Che selanjutnya mengejutkannya. Gigit benang putih dan jentikkan dirimu. Mengindahkan perintahnya, ulat hijau menggigit sutra putih. Karena ular topi awan telah berhasil menghindari terperangkap oleh ujung benang yang lain, ia sekarang terjebak di tanah. Itu seperti pohon tua yang berakar. Bang! Ular topi awan menghantam ke bawah dengan kekuatan yang luar biasa. Meskipun ulat hijau baru saja menghindari tergencet, namun tidak ada yang lain, bahkan panggung kompetisi yang kokoh pun tidak luput dari serangan dahsyat itu. Sama seperti Spiderman, ulat hijau bermanuver menuju ujung panggung kompetisi dengan menarik benang putih. Lanjutkan menyerang dengan benang ludah. Wang Che berseru. Menggunakan jurus yang sama tidak akan banyak membantumu, gumam Lin Si dengan cemberut di wajahnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa benang ludah ulat hijau adalah keterampilan jiwa yang sangat kuat dalam hal kekuatan dan kecepatan. Bahkan seekor ular topi awan akan kesulitan untuk membebaskan diri dari benang yang terikat padanya. Namun demikian, setelah mengamati pertempuran ulat hijau sebelumnya, ular topi awan Lin Si sudah siap untuk menghadapi serangan seperti itu. Selain itu, karena kecepatannya yang luar biasa, hampir tidak mungkin bagi hewan peliharaan jiwa manapun untuk mendaratkan serangan yang bersih pada ular topi awan. Sebaliknya, ulat hijau hanya perlu terkena serangan ekornya sekali saja untuk kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya. Bisa dikatakan bahwa hasil pertandingan ini sudah ditentukan bahkan sebelum pertandingan dimulai. Sekali lagi, ulat hijau melepaskan jurus jiwanya sementara ular topi awan dengan lihai menghindarinya. Ular itu melompat atau menghindar ke kiri dan ke kanan,
menyebabkan ulat hijau melewatkan semua serangannya. Namun, setiap kali ulat itu menyerang ke bawah, ulat hijau, seperti sebelumnya, hanya bisa menghindari dengan menggigit benang putih. Setelah bolak-balik selama lebih dari 10 kali, dua sosok saling melintas seperti bayangan di panggung kompetisi. Apakah Anda mencoba menguras tenaga hewan peliharaan saya? Atau apakah Anda hanya melakukan perjuangan yang putus asa? Apapun itu, tidak ada kesempatan bagimu untuk menang. Sementara itu, panggung kompetisi sudah dalam kekacauan total dari pukulan yang diperdagangkan oleh dua hewan peliharaan jiwa. Asap yang dihasilkan dari fluktuasi kekuatan jiwa ditambah dengan reruntuhan yang tersebar di tanah membuat arena tampak lebih seperti setelah perang. Meski begitu, kecepatan ular topi awan tidak berkurang sama sekali. Ini jelas merupakan hasil dari latihannya. Misalnya, meskipun kukabis milik Yuan Xiaolei berspesialisasi dalam kecepatan, ia akan langsung melambat begitu berada di medan yang kacau seperti ini. Di sisi lain, Cloud Cap Snake milik Lin Si, yang jelas-jelas telah menjalani pelatihan khusus, tetap sama gesitnya meskipun arena sudah setengah hancur karena pertandingan yang sedang berlangsung. Semua orang tahu bahwa ini adalah perang gesekan. Serangan ekor gemuruh dan benang ludah keduanya adalah keterampilan jiwa 10 tahun, jadi konsumsi kekuatan jiwa hampir sama. Namun, karena ular topi awan memiliki basis kultivasi kekuatan jiwa yang lebih tinggi, ulat hijau akan segera dirugikan jika pertarungan ini terus berlarut-larut. Bagaimana peluangnya untuk menang? Banyak orang di antara penonton sepertinya memikirkan hal yang sama. Terutama karena ular topi awan jelas berada di atas angin sepanjang waktu saat ia membuat ulat hijau tetap waspada. Selain itu, dilihat dari kondisi mereka saat ini, ulat hijau jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ini adalah kebenaran yang tak terhindarkan. Sementara itu, Wang Che melirik ulat hijau itu. Si kecil sudah terengah-engah dan secara bertahap menunjukkan lebih banyak tanda-tanda kelelahan. Di sisi lain, ular topi awan masih penuh dengan semangat juang. Sorot matanya yang berapi-api seakan menyampaikan keinginannya untuk meraih kemenangan. Bagi ular topi awan, ulat hijau ini sudah berada di ambang kekalahan. Ia tidak akan mampu menahan satu pukulan lagi dari ekor ular tersebut. Setelah beberapa menit bertarung dengan sengit, stamina dan semangat ulat hijau sudah menurun secara signifikan. Wang Che mencubit dagunya saat melihat ini. Tidak masuk akal bagi ular topi awan untuk memiliki begitu banyak energi yang tersisa. Meskipun kekuatan fisiknya juga telah menurun, ia masih bisa begitu antusias. Mungkinkah ini karakteristik bawaan khusus untuk spesies hewan peliharaan jiwa yang sangat langka ini? Wang Che tiba-tiba berpikir. Hewan peliharaan jiwa yang sangat langka secara alami akan mewarisi fitur-fitur kuat dari garis keturunannya. Bagaimanapun, seluruh garis keturunan hewan peliharaan jiwa yang sangat langka haruslah luar biasa agar layak untuk mendapatkan gelar mereka. Lebih sering daripada tidak, akan ada kekuatan yang sangat besar yang tersembunyi dalam garis keturunan mereka. Namun, kekuatan ini hanya akan muncul setelah evolusi tahap kedua. Ini mungkin adalah perbedaan terbesar antara hewan peliharaan jiwa muda yang sangat langka dan hewan peliharaan jiwa lainnya. Dengan benar, seharusnya tidak bisa membuka kekuatan seperti itu pada tahap awal. Bakat yang luar biasa, Wang Che menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa ular topi awan ini berbakat. Terlepas dari pikirannya yang kacau, ekspresi tenang Wang Che tidak berubah sama sekali. Faktanya, dia terlihat agak acuh tak acuh tentang keadaan pertandingan saat ini. Dia membuka mulutnya dan berkata, gunakan benang ludah. Ulat hijau tidak bisa membantu tetapi bingung ketika mendengar perintah ini lagi. Ia tidak tahu mengapa Wang Che terus memerintahkannya untuk memuntahkan benang putih. Meskipun ulat hijau terlihat sangat kelelahan, ia tidak ragu untuk melaksanakan rencananya. Ketika mereka melihat perubahan kejadian yang tiba-tiba, semua orang tahu bahwa timbangan kemenangan akhirnya miring. Bab 38. Kakak, kamu pasti bisa. Lin Yi sangat gembira, wajahnya memerah dan matanya penuh kekaguman saat dia melihat Lin Si di deobservasi di lantai 3. Anak nakal itu akan kalah. Dia benar-benar menikmati pertandingan ini. Adiknya telah menekan lawannya sepanjang waktu. Dia sangat luar biasa, sangat mempesona. Kepahitan dan kesedihan karena dikalahkan oleh Wang Che sehari sebelumnya telah hilang. Dia sekarang dalam suasana hati yang sangat baik. Perbedaan antara kedua belah pihak masih terlalu besar, kata Profesor Yan sambil menggelengkan kepalanya. Setelah seminggu berlatih, kekuatan ular topi awan milik nona muda itu bukan lagi sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ulat hijau.
Sejak awal, ketika menghadapi hewan peliharaan jiwa seperti miliknya yang tidak memiliki kekurangan, dia harus bertaruh pada keterampilan jiwa benang ludah. Selama ia bisa mendaratkan serangan sekali, ia masih memiliki kesempatan. Sayang sekali dia menggunakan skill ini kemarin. Ular topi awan telah membuat persiapan yang cukup untuk itu hari ini. Di bawah perbedaan kekuatan yang jelas antara kedua belah pihak, terlalu sulit untuk mencapai target. Bagaimanapun, sudah jarang ada ulat hijau yang bisa melawan ular topi awan sejauh ini. Saat Profesor Yan berbicara, dia merasa ada yang tidak beres. Dia menatap orang tua yang buta itu. Lin Yi, katakan pada mereka untuk meninggikan platform pengamatan sejauh 15 meter, perintah sang tetua. Apa? Profesor Yan sedikit tertegun. Dia tidak begitu mengerti apa yang dia katakan. Kakek Li, apa maksudmu? Kegembiraan Lin Yi mereda dan dia mengerutkan kening. Dia berkata dengan santai, naikkan 15 meter, dan Anda akan tahu apa yang saya bicarakan. Dia sedikit terdiam, tapi menjawab, saya merasa bisa melihat dan mendengar semuanya dengan jelas sekarang. Ini adalah anjungan pengamatan, dan pada dasarnya, ini adalah sudut terbaik untuk menyaksikan pertempuran yang sedang berlangsung. Dibandingkan dengan panggung kompetisi, panggung ini lebih tinggi 4 hingga 5 meter, kira-kira setinggi satu lantai. Melihat ke bawah dari samping, ia bisa melihat secara jelas segala sesuatu yang terjadi di panggung. Namun, karena pria tunanetra itu telah memberikan perintah, dia tidak punya pilihan selain memanggil staf untuk meninggikan platform observasi khusus lebih dari 10 meter. Setelah melakukan itu, tetua tunanetra itu tiba-tiba tertawa keras. Menarik, pemuda ini benar-benar tidak seperti kelihatannya. Dia bahkan berhasil menipuku. Sungguh brilian. Apa maksudmu? Profesor Yan bingung. Anda harus melihatnya sekarang, sarannya, menunjuk ke medan perang yang sangat besar. Profesor Yan mengintip ke bawah. Sekilas, pandangannya berubah. Kemudian, ekspresinya pun berubah, ia merasa kagum. Saya mengerti. Sementara itu, Wang Che masih memberikan perintah kepada hewan peliharaan jiwanya. Ulat hijau itu sekali lagi melepaskan skill jiwanya, Speed Red, ke arah ular topi awan yang bertengger di atas batu yang jauh. Ular itu menghindar sekali lagi. Saat ulat hijau itu hendak menyemburkan seutas benang, Wang Che tiba-tiba menuntut. Tidak perlu menghindar, tetaplah di tempat dan pertahankan dirimu. Ulat hijau bingung. Dapatkah saya bertahan dari ini? Pikirnya dalam hati. Ulat hijau tidak mengerti, tetapi ia menurut. Ia segera duduk dan membungkus seluruh tubuhnya menjadi sebuah lingkaran. Ketika semua orang melihat ini, bahkan Lin Si pun tercengang. Apakah ini taktik baru? Atau mungkin pertahanan? Naluri pertarungannya mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, serangan ekor gemuruh yang telah dikumpulkan kekuatannya oleh ular topi awan seperti anak panah pada tali busur yang diregangkan, itu harus ditembakkan. Tidak ada kemungkinan untuk menghentikannya. Bagaimanapun, kemenangan sudah dekat. Kali ini, ia tidak menghindar, jadi jika itu mengenai target, pada dasarnya itu akan menjadi akhir dari pertandingan ini. Boom! Tanpa mengurangi kekuatannya, serangan ekor bergemuruh meledakkan ulat hijau yang telah menyusut menjadi bola. Sebuah ledakan mengguncang panggung. Retakan mengular di atas panggung pertarungan yang sudah hancur, mengirimkan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Ada awan debu, dan sesosok tubuh muncul di antara kabut. Itu adalah ulat hijau yang terkena serangan. Meskipun dalam keadaan bertahan, kekuatan serangan yang kuat masih membuatnya terbang. Ulat itu mendarat di tanah yang jauh. Namun demikian, yang aneh, ulat hijau itu masih mampu berdiri. Meskipun telah mengalami sedikit kerusakan, itu tidak cukup untuk membuatnya tidak bisa bertarung. Lin Si sedikit mengernyit. Melihat ulat hijau yang sepertinya sudah akan kalah, dia segera berteriak, ular topi awan, berikan satu serangan terakhir. Saat ini, kondisi ulat hijau sudah sangat lemah, sehingga jelas tidak bisa menerima serangan terakhir. Meskipun ada perintah, tidak ada gerakan sama sekali di platform pertempuran yang diselimuti debu. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hati Lin Si. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang yang hadir. Saat asap berangsur-angsur menghilang, seluruh tubuh ular topi awan terungkap, terjerat oleh benang putih pekat di tengah panggung, membuatnya tidak bisa bergerak. Bagaimana ini mungkin? Untuk pertama kalinya, Lin Si kehilangan ketenangannya. Dia sangat terkejut sampai tidak bisa mempercayainya. Hiss, hiss. Hewan peliharaan jiwanya mengeluarkan teriakan marah di tengah. Semua orang bingung. Sayangnya,
Tidak ada komentator yang dipekerjakan untuk piala pencerahan, karena kompetisi ini biasanya terlalu sederhana untuk membutuhkan mereka. Meski begitu, orang seperti itu mungkin masih akan tercengang melihat apa yang baru saja terjadi. Mungkinkah? Lindsay mengamati panggung dan mengamati sekelilingnya. Tubuhnya tiba-tiba tersentak saat dia menyadari banyaknya benang putih yang tersembunyi di dalam berbagai pecahan batu seperti naga dan ular yang tersembunyi. Mereka terjalin erat satu sama lain, tidak terjalin menjadi pola yang disengaja. Itu tampak seperti jaring yang sangat besar. Ini adalah jaring laba-laba yang besar, kata orang tua buta di platform observasi, menghela nafas. Sementara skill jiwa digunakan secara konstan, pemuda itu telah membuat jaring laba-laba besar di atas panggung pertempuran tanpa ada yang menyadarinya. Itu sebabnya dia menyuruh ulat hijau menggunakan skill jiwanya, Speed Thread. Dia bahkan tidak berpikir untuk menggunakannya melawan ular topi awan. Itu semua adalah pengalih perhatian untuk membingungkan dan membuat lawannya lengah. Ditambah dengan kehancuran panggung dan penutup hujan batu, akan sangat sulit untuk dideteksi kecuali seseorang dapat berdiri di ketinggian tertentu dan melihat seluruh panggung kompetisi secara keseluruhan. Pada akhirnya, bertahan dari serangan itu adalah kamuflase untuk mengubah dirinya menjadi mangsa, memikat lawannya ke dalam perangkapnya. Mengesankan, dia telah merencanakan skema yang begitu rumit, sungguh mengesankan. Nada bicara lelaki tua buta itu berubah saat dia melanjutkan, dalam situasi di mana kekuatan kedua belah pihak jelas, dia memasang jebakan sejak awal dan mengubah hewan peliharaan jiwanya sendiri menjadi umpan. Dia memikat lawan selangkah demi selangkah dan mempermainkan mereka dengan permainan mereka sendiri. Pemburu yang brilian sering kali tampak lemah. Sungguh rubah tua. Profesor Yan juga mendesah. Dia tidak memperhatikan keduanya, apalagi Lindsay. Setelah platform pengamatan dinaikkan, saat mereka menatap seluruh panggung kompetisi dari atas, barulah mereka samar-samar melihat beberapa jejak benang sutra dan umpan yang telah dibuat. Lin Yi yang berdiri di samping langsung terperangah. Orang macam apa kakek buta ini? Jika bahkan tokoh yang dihormati seperti itu mengatakan itu. Pada saat ini, seluruh kerumunan menjadi gempar. Piala pencerahan telah diadakan berkali-kali, tetapi pertandingan istimewa seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan balik ini membuat semua orang tercengang. Namun, Wang Che tidak memiliki banyak senyum kemenangan di wajahnya, karena semua ini sesuai dengan harapannya. Namun, terjadi keheningan yang panjang. Wajah Lindsay sedikit merah, karena dia telah ditipu dan dibuat tak berdaya. Tidak ada cara lain. Dia pikir dia sudah cukup berhati-hati, tetapi siapa yang tahu? Harus kukatakan, Wang Che, kamu benar-benar luar biasa. Lindsay menyemburkan air mata sambil menatap Wang Che dengan kagum. Jika bukan karena ronde sebelumnya, aku akan kalah dalam keadaan normal. Sayang sekali di ronde pertama. Tiba-tiba, mata Lindsay menjadi tajam. Ular topi awan telah memahami keterampilan jiwa atribut. Jurusmu tidak bisa lagi menjebaknya. Ular topi awan, gunakan bom benih. Begitu dia selesai berbicara. Hiss, hewan peliharaan jiwanya mengeluarkan teriakan melengking. Setelah ini, sayap kecil di kepalanya mulai berkedip. Bom benih adalah salah satu keterampilan jiwa atribut hewan peliharaan jiwa tipe rumput. Bom benih sangat kuat. Bom benih mampu memadatkan benih energi tipe rumput dan meledakkannya, menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Pada saat yang sama, bom ini juga dapat memulihkan sebagian kecil kekuatan fisik dan kekuatan jiwa pengguna. Bom benih adalah keterampilan jiwa 10 tahun inti hewan peliharaan jiwa tipe rumput yang menggabungkan kerusakan dan pemulihan. Hanya hewan peliharaan jiwa yang sangat langka seperti ular topi awan yang akan memiliki kesempatan untuk memahaminya setelah 70 tahun kultivasi. Jika itu adalah hewan peliharaan jiwa tipe rumput lainnya, dibutuhkan setidaknya 100 tahun untuk mengembangkan keterampilan jiwa inti yang begitu kuat. Bintik-bintik hijau muda seukuran butiran beras terbang keluar dari sayap di samping telinga ular topi awan. Berjejal rapat, seperti kunang-kunang, mereka berkumpul dan meledak di jaring yang dibentuk oleh benang ludah. Dalam sekejap, jaring laba-laba yang terbentuk selama setengah hari hancur total, dan jaring pada ular itu perlahan hancur karena ledakan. Gumpalan energi perlahan-lahan dimasukkan ke dalam tubuh ular topi awan, memungkinkannya memulihkan sebagian kecil stamina dan kekuatan jiwanya. Wang Che tidak terkejut melihat ini. Seperti yang dikatakan Lindsay, agar dia menang, pertempuran seharusnya berakhir saat ular topi awan terjebak. Itu adalah hasil terbaik. Dia masih bisa menyembunyikan kartu trufnya. Namun,
dia tidak menyangka bahwa ular topi awan milik Lin Si telah memahami bom benih dalam pertempuran sebelumnya. Baiklah, Wang Che telah membayangkan skenario ini sebelumnya, tetapi itu hanya pikiran sekilas. Bagaimanapun, kemungkinan hal ini terjadi terlalu rendah. Siapa yang mengira? Saat bom benih meletus, semuanya tampak kembali ke titik semula. Semua orang terdiam, dan situasi di lapangan berubah lagi. Pertarungan yang begitu menarik mungkin merupakan yang pertama dalam sejarah Piala Pencerahan. Namun, kali ini, seolah-olah keadaan tidak dapat dibalikkan lagi. Tampaknya hasilnya telah diputuskan. Lin Si menyaksikan dengan tenang dan menyatakan, Wang Che, kamu tidak memiliki kesempatan lagi. Semua orang percaya ini adalah kebenaran saat mereka mengangguk tanpa sadar juga. Perbedaan dalam keadaan mereka saat ini terlalu besar, tidak ada lagi peluang. Saya pikir kita masih bisa menyelamatkan situasi ini. Wang Che berpikir sejenak, melirik ulat hijau, dan berteriak. Ulat hijau, berubah. Dengan telepati, dia memerintahkannya untuk menggunakan Soul Armor Haki. Bab 39. Wang Che tidak menyangka bahwa kekuatan bom benih akan menyebabkan kerusakan yang sangat parah pada Sutra Putih. Meskipun dia telah melihat ular topi awan menggunakan keterampilan jiwa ini selama ronde sebelumnya, kekuatannya dalam pertarungan sebenarnya jauh lebih kuat dari yang diharapkan, melampaui semua perkiraan Wang Che. Namun, setelah menggunakannya sekali, kekuatan jiwa ular topi awan pasti akan menurun drastis. Gerakan ini memang sangat kuat. Selain dapat memberikan kerusakan pada area target yang besar, gerakan ini juga dapat memulihkan sejumlah kekuatan jiwa dan stamina pengguna. Meskipun demikian, konsumsi kekuatan jiwa jauh lebih besar daripada pemulihan yang diberikannya. Tanpa sepengetahuan Lin Si dan ular topi awan, Wang Che telah menunggu dengan sabar agar mereka menggunakan bom benih selama ini. Tujuan akhir dari strateginya adalah memaksa mereka untuk melepaskan gerakan ini. Karena ini adalah gerakan yang sangat kuat yang baru saja dipelajari ular topi awan, ia tidak akan dapat melakukannya terus-menerus. Pada kondisinya saat ini, penggunaan bom benih lainnya hanya akan melumpuhkan ular topi awan. Faktanya, keuntungan apapun yang sebelumnya dimilikinya atas ulat hijau itu lenyap dalam sekejap. Tentu saja, Wang Che tidak akan membiarkan hewan peliharaan jiwanya sendiri menahan diri dalam keadaan seperti itu. Saat dia memanggil ulat hijau itu, ulat itu mulai gemetar seolah-olah tersengat listrik, sebelum mengeluarkan beberapa teriakan. Tiba-tiba, gumpalan kekuatan jiwa dilepaskan dari tubuhnya. Bagi mata telanjang, tampak seolah-olah asap berwarna aneh menyelimuti tubuh ulat hijau itu. Tubuhnya juga mulai berubah dari warna hijau zamrud menjadi hijau tua, sebelum akhirnya menjadi hitam. Soul Armor Haki adalah teknik untuk memanfaatkan kekuatan jiwa. Itu bukan hanya bentuk manifestasi kekuatan jiwa. Itu hanyalah syarat untuk mempelajari Soul Armor Haki. Dengan menempelkan kekuatan jiwa ke permukaan tubuh pengguna, itu akan menjadi jauh lebih kuat dan kokoh. Selain itu, kekuatan dan pertahanan penggunanya akan meningkat secara signifikan, sekaligus meningkatkan kecepatan mereka. Pada hari pertama pelatihan, Wang Che telah mengajarkan ulat hijau cara memanifestasikan kekuatan jiwanya sendiri. Selama beberapa hari berikutnya, perlahan-lahan ia mulai mempelajari haki baju zirah jiwa. Sama seperti saat pelatihan, warna tubuh ulat hijau mulai berubah. Sinar kuning matahari bersinar dari langit-langit transparan gimnasium dan mendarat di kulit ulat hijau. Seluruh tubuhnya bersinar dengan kilau yang terang. Seolah-olah lapisan baju zirah hitam pekat telah dicat pada ulat hijau. Semua orang yang telah menyaksikan perubahan ini langsung tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa warna ulat hijau berubah? Keterampilan jiwa. Keterampilan jiwa apa ini? Evolusi atau mutasi? Berjuta pertanyaan muncul di benak setiap orang. Bahkan Profesor Yan dari Pangkalan Penelitian Binatang Buas Jiwa tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap tajam ke arah ulat hijau. Dia sama sekali tidak memahaminya. Apa itu? Saat melihat ulat hijau itu, Lin Si tiba-tiba merasakan bahaya. Ada yang salah, ada yang salah. Pada saat berikutnya, ulat hijau itu tiba-tiba bergerak. Seperti sambaran petir hitam pekat, ia menyerang langsung ke arah ular topi awan. Sangat cepat. Setelah transformasinya, kecepatannya pada dasarnya sama dengan ular topi awan sekarang. Meskipun sebelumnya ada celah yang sangat besar di antara keduanya. Belum lagi, ular topi awan juga merupakan hewan peliharaan jiwa yang sangat langka yang berspesialisasi dalam kecepatan. Hati-hati, Lin Si segera berteriak. Sementara itu, ular topi awan juga tampak sangat terkejut.
Apa yang sebenarnya terjadi dengan ulat hijau ini? Bagaimana kecepatannya tiba-tiba meningkat begitu banyak? Bagaimanapun, mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Ular topi awan menggunakan serangan ekor bergemuruh tanpa ampun. Kebanggaannya sebagai hewan peliharaan jiwa yang sangat langka tidak akan membiarkan ulat hijau itu melarikan diri hari ini. Melihat reaksi Lindsay, ular topi awan segera bergegas mendekat. Memutar tubuhnya seperti gasing, ia menggunakan serangan ekor bergemuruh untuk berhadapan langsung dengan ulat itu. Bang! Udara di sekitar mereka meledak seperti dua petasan yang baru saja bertabrakan. Ledakan besar mengguncang bebatuan dan partikel debu yang tak terhitung jumlahnya di arena sekali lagi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan dengan cemas. Salah satu dari mereka terlempar. Itu adalah ular topi awan. Tubuhnya terbang mundur seolah-olah baru saja dipukul oleh naga raksasa. Sementara itu, ulat hijau itu hanya mundur beberapa meter. Ketika jatuh ke tanah, Wang Che segera memerintahkan, pukul tanah dengan ekormu. Tanpa ragu, ulat hijau itu melompat dan melakukan jungkir balik di udara sebelum mendarat di tanah dengan ekornya. Tubuhnya terkompresi seperti pegas saat bersentuhan dengan panggung yang rusak, dan setelah jeda dramatis, seluruh tubuhnya melesat ke atas lagi. Wang Che mengangguk sedikit. Dalam keadaan normal, akan sulit bagi ulat hijau untuk bereaksi secepat itu. Namun, sekarang ia adalah binatang yang sama sekali berbeda. Setelah mengaktifkan Soul Armor Haki, setiap aspek kemampuan tempurnya telah menerima dorongan. Dengan demikian, ia memperoleh refleks cepat dan kemampuan untuk melakukan beberapa gerakan tingkat kesulitan tinggi. Sementara itu, Cloud Cap Snake, yang telah terlempar lebih dari 10 meter jauhnya, akhirnya mendarat setelah menghantam tanah 2 atau 3 kali berturut-turut, seolah-olah sedang memantul. Tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, ulat hijau di kejauhan melancarkan serangan lagi. Pembalikan keadaan yang sangat besar ini sekali lagi membuat semua orang tegang. Cloud Cap Snake, berdiri dan gunakan seed bomb lagi. Saat ia melihat pemandangan saat ini di medan perang, refleks Lindsay yang terlatih dengan baik memungkinkannya untuk segera bereaksi. Dilihat dari tabrakan tadi, jelas bahwa kekuatan ulat hijau itu telah melampaui kekuatan ular topi awan. Jika mereka beradu lagi dalam kondisi mereka saat ini, peluangnya untuk menang mungkin akan sangat rendah. Ketika mereka pertama kali beradu dengan serangan ekor bergemuruh, ular topi awan masih menderita sejumlah kecil kerusakan, meskipun jauh lebih kuat daripada ulat hijau saat itu. Namun, ulat hijau itu sekarang telah menjadi jauh lebih kuat, tabrakan kali ini bahkan tampaknya tidak memengaruhinya sama sekali. Baik serangan maupun pertahanannya menjadi lebih kuat. Ini berarti bahwa jika mereka terus beradu, ular topi awan akan menjadi satu-satunya yang menderita cedera. Selain itu, tidak ada cara baginya untuk menggunakan serangan ekor bergemuruh saat ini. Benang ludah. Lilitkan sutra di sekitar kepala ular topi awan. Wang Che terus memberi perintah dengan ekspresi tenang di wajahnya. Jika hewan peliharaan jiwa ini tidak cukup terampil, menggunakan keterampilan jiwa inti terus-menerus seperti ini pasti akan menimbulkan masalah. Namun, ulat hijau yang terbang di udara ini tampak baik-baik saja saat mendekati ular topi awan. Begitu Wang Che memberi perintah, ia segera menembakkan benang sutra putih panjang ke kepala lawannya. Tidak dapat menghindar tepat waktu, sayap di kepala ular topi awan menyala sesaat sebelum terikat oleh sutra putih yang lengket. Seperti yang diharapkan Wang Che, kecepatannya dalam menggunakan bom benih telah menurun drastis. Ular topi awan mengeluarkan teriakan gelisah. Manfaatkan situasi ini dan lakukan satu serangan terakhir. Sebelum Wang Che sempat menyelesaikan kalimatnya, ulat hijau itu telah mengetahui apa yang diinginkannya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia segera melepaskan serangan ekor bergemuruh pada ular topi awan di bawahnya. Setelah sekian lama, suara wasit terdengar. Peserta nomor 23 dari zona J, Wang Che, menang. Wang Che mengangguk dengan berwibawa. Dari pengamatan tabrakan terakhir, dia menyadari bahwa ular topi awan akan mengalami penundaan tertentu saat melepaskan bom benihnya secara terus-menerus dalam waktu singkat. Meskipun keterampilan jiwa sangat kuat, masih ada banyak peluang bagi penggunanya untuk diganggu oleh lawan mereka, terutama saat butuh waktu lama untuk melepaskan jurus tertentu. Bagi ular topi awan, kunci untuk menghasilkan bom benih terletak pada sepasang sayap lucu yang tampak seperti awan yang mengalir di atas kepalanya. Jika sayapnya ditahan selama proses pelemparan keterampilan jiwa, sirkulasi kekuatan jiwa akan terganggu. Dengan demikian, jika ingin menggunakan jurus yang sama lagi,
ular topi awan harus mengedarkan kekuatan jiwanya sekali lagi, sehingga terjadi penundaan. Tentu saja, Wang Che menyadari bahwa kelemahan ini dapat dihilangkan melalui pelatihan berulang. Setelah menguasai keterampilan jiwa, keterampilan itu dapat dilepaskan hampir seketika. Mustahil untuk menghentikannya saat itu. Untungnya, jurus ini masih cukup baru bagi ular topi awan. Karena baru saja mempelajari jurus jiwa, jelas ia belum sempat berlatih dan menyingkirkan kelemahan ini. Tidak mudah untuk menang. Wang Che berjalan ke panggung dan mengambil ulat hijau yang pingsan karena kelelahan. Ulat hijau itu baru saja menguasai haki baju sirah jiwa, jadi menggunakannya tentu saja menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Jika lawan entah bagaimana sudah terbiasa dengan efek peningkatan haki baju sirah jiwa, itu pasti akan membuat ulat hijau itu kalah. Karena itu, kartu truf adalah jurus pamungkas yang hanya bisa diungkapkan pada saat yang paling genting, terutama saat menghadapi musuh yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Sementara itu, Lin Si juga berjalan ke panggung pertempuran untuk mengambil ular topi awan yang pingsan. Sekarang, ia telah kehilangan semua kemampuan bertarungnya. Kedua kontestan yang berdiri di tengah asap saling memandang. Meskipun kompetisi telah berakhir, para penonton masih bisa merasakan atmosfer yang menegangkan di arena. Mereka menyaksikan dengan diam, seolah masih tenggelam dalam beberapa detik singkat ketika ulat hijau itu berubah. Setelah beberapa saat, Lin Si akhirnya membuka mulutnya dan bertanya, apa keterampilan jiwa yang digunakan hewan peliharaan jiwamu sebelumnya? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Bab 40. Wang Che tersenyum saat mendengar ini. Dapat dimengerti jika Lin Si salah mengira itu sebagai keterampilan jiwa, meskipun dalam beberapa hal, dia tidak sepenuhnya salah. Setelah memikirkannya, dia bertanya, mengapa? Apakah kamu ingin mempelajarinya? Lin Si menggelengkan kepalanya. Ini pertama kalinya aku melihatnya, jadi aku cukup tertarik. Keterampilan jiwa semacam ini bukan hanya sesuatu yang bisa dipelajari ulat hijau biasa. Tentu saja, jangan salah paham, aku tahu kapan harus mengakui kekalahan. Serangan ekor bergemuruh terakhir itu sudah cukup mengejutkanku. Jika hewan peliharaan jiwa ingin memperoleh keterampilan jiwa selain yang khusus untuk urutan genetiknya sendiri, mereka harus menjalani pelatihan khusus untuk memahaminya atau mengandalkan keterampilan pemandu jiwa yang mahal. Metode pertama sangat sulit sedangkan yang kedua mahal dan memiliki peluang gagal yang tinggi. Melihat bahwa kamu telah berhasil melatih ulat hijau untuk mempelajari serangan ekor bergemuruh, bakatmu benar-benar mengerikan. Wang Che hanya mengangguk dan berkata, lanjutkan. Dia suka ketika orang lain memujinya di hadapannya. Lin Si, di sisi lain, terkejut sejenak oleh keberaniannya tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Aku hanya tidak menyangka itu, selain serangan ekor bergemuruh. Lin Si mendesah pelan. Kau benar-benar berhasil mengajari ulat hijau keterampilan jiwa yang sama sekali baru. Keterampilan jiwa yang benar-benar baru. Itu adalah sesuatu yang setiap kelompok teknologi hewan peliharaan jiwa di Federasi bekerja keras untuk menciptakannya. Setiap tahun, para ilmuwan akan meneliti dan mengembangkan banyak keterampilan jiwa yang berbeda sebelum bereksperimen dengan hewan peliharaan jiwa yang berbeda. Setelah percobaan dan kesalahan yang tak terhitung jumlahnya, keterampilan itu akhirnya akan terungkap di depan semua orang. Namun, hewan peliharaan jiwa hanya memperoleh kemampuan untuk mengembangkan keterampilan jiwa yang sama sekali baru setelah memiliki kekuatan dan kultivasi yang layak, dengan minimal setidaknya 1000 tahun basis kultivasi jiwa. Lebih jauh, level kultivasi master jiwa kontrak harus lebih tinggi dari itu. Mereka juga harus memiliki banyak pengetahuan tentang sains hewan peliharaan jiwa, genetika, dan bidang studi terkait lainnya. Melatih hewan peliharaan jiwa untuk memahami keterampilan jiwa baru di sekolah menengah bahkan sebelum membangkitkan jiwa bela diri. Ini tidak pernah terdengar. Kau menyanjungku, Wang Che menjawab dengan tenang. Aku hanya beruntung. Sebenarnya, menurutku itu sama sekali bukan keterampilan jiwa yang benar-benar baru. Mungkin ada keterampilan jiwa serupa lainnya yang ada. Dia jelas sedang merendah. Lin Si menggelengkan kepalanya lagi. Ini bukan hanya keberuntungan, dari apa yang ku ketahui. Ada siswa sekolah menengah lainnya yang berhasil mengajarkan keterampilan jiwa baru kepada hewan peliharaan jiwa mereka hanya dengan melatihnya. Namun, keterampilan jiwa itu hampir tidak berguna, tidak menciptakan efek yang signifikan sama sekali. Pada dasarnya, keterampilan itu tidak memiliki banyak nilai praktis. Namun, keterampilan jiwa yang digunakan oleh ulat hijau sebelumnya untuk mengubah warna kulitnya adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Itu jelas merupakan keterampilan jiwa yang sangat langka dan kuat yang memiliki kemanjuran tempur yang tinggi.
Mungkin aku terlalu tidak berpengalaman, keterampilan jiwa yang serupa mungkin ada di luar sana, tetapi meskipun begitu, itu tetap bukan sesuatu yang dapat dikuasai ulat hijau begitu saja. Pada titik ini, Lin Si hanya bisa menghela nafas yang diwarnai kesedihan. Jangan bicarakan itu. Apakah kamu punya nama untuk itu? Tanya Lin Si. Persenjataan jiwa bela diri, jawab Wang Che. Dia memutuskan untuk mengubah namanya dari Soul Armor Haki karena jurus yang digunakan ulat hijau sebelumnya sedikit berbeda dari aslinya. Dalam proses melatih hewan peliharaan jiwanya, Wang Che telah memasukkan teknik bela diri dasar, ki pertempuran biduk surgawi, yang memiliki beberapa prinsip unik di baliknya. Secara keseluruhan, itu cocok untuk penggunaan ulat hijau setelah melakukan beberapa modifikasi. Namun, itu belum dapat sepenuhnya diungkapkan saat ini. Pelatihannya juga akan berubah selanjutnya. Persenjataan jiwa bela diri, Lin Si mengulanginya beberapa kali pada dirinya sendiri. Setelah merasa puas, dia menatap Wang Che sekali lagi sebelum berbalik untuk pergi. Pada saat yang sama, saat suara wasit terdengar, debu di panggung pertempuran juga mulai mengendap. Wang Che dan Lin Si berjalan turun dari panggung secara bersamaan. Seolah-olah diberi aba-aba, seluruh tempat tiba-tiba dipenuhi sorak-sorai dan teriakan, seolah-olah pintu air telah dibuka secara tiba-tiba. Gila, ini jelas final piala pencerahan yang paling mendebarkan yang pernah kulihat selama ini. Ular bertopi awan itu menduduki peringkat 3 teratas dalam seluruh sejarah piala pencerahan, tetapi dia benar-benar kalah. Dia benar-benar kalah dari ulat hijau, aku yakin. Tuhan terus-menerus mengingatkanku bahwa aku tidak berguna. Cukup, aku tahu aku sampah. Ulat hijau itu benar-benar menjadi juara piala pencerahan. Jika ini bukan kompetisi tingkat pemula, hasilnya pasti sudah terukir di buku sejarah. Hahaha, saudara, jangan lupa, saat-saatnya siswa tahun ketiga lulus, akan ada kompetisi pertarungan hewan peliharaan jiwa lainnya untuk seluruh benua puncak barat. Piala penerbangan, itu pertarungan hewan peliharaan jiwa yang paling dinanti-nantikan di divisi sekolah menengah. Aku punya firasat kuat bahwa Wang Che ini akan bisa masuk ke piala penerbangan. Jangan bercanda, piala penerbangan bukan lelucon, ada 15 kota di benua puncak barat, yang semuanya akan terwakili di sana. Ketika saatnya tiba, semua lulusan master jiwa kontrak akan membangkitkan jiwa bela diri mereka. Masing-masing akan lebih kuat dari yang terakhir. Baru saja, seluruh tubuh ulat hijau berubah menjadi hitam, seolah-olah ditutupi lapisan baju besi. Keterampilan jiwa apa itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku tidak melebih-lebihkan ketika aku mengatakan bahwa hanya dengan kemampuan fisik ulat hijau ini, keterampilan jiwa Speed Thread dan Rumbling Tail Strike, serta gerakan yang belum pernah kulihat sebelumnya, bahkan hewan peliharaan jiwa yang sangat langka mungkin tidak dapat mengalahkannya. Terjadi keributan di antara para penonton. Banyak orang tua asyik mendiskusikan pertandingan di antara mereka sendiri. Itu anakku. Ayah Wang berteriak dengan gembira sambil menunjuk Wang Che. Itu anakku. Meskipun dia pada dasarnya berteriak, tidak ada orang lain yang peduli padanya. Mengapa kamu begitu bersemangat? Ibu Wang melotot ke arah ayah Wang. Tenanglah, dasar tidak berguna. Begitu dia selesai berbicara dengan suaminya, dia mulai berteriak juga. Aku ibu sang juara. Pastor Wang hanya bisa menatapnya dengan tidak percaya. Sementara itu, di observasi lantai 3. Menakjubkan. Pria tua buta itu berdiri dan mendesah. Itu adalah keterampilan jiwa khusus yang dibentuk dengan memanifestasikan kekuatan jiwa. Bahkan di antara hewan peliharaan jiwa yang berorientasi pada pertempuran, hanya ada satu keterampilan jiwa inti 100 tahun yang langka yang disebut Soul Armor, yang dapat sangat meningkatkan kemampuan bertarung seseorang. Untuk dapat melihat keterampilan jiwa seperti itu pada ulat hijau, aku sendiri tidak akan mempercayainya jika aku tidak menghadiri piala pencerahan tahun ini. Selain itu, setelah mengaktifkannya, setiap aspek dari kemampuan ulat hijau itu langsung ditingkatkan. Bahkan lebih mengerikan daripada Soul Armor biasa, selain kekuatan dasar, pertahanan, kecepatan, dan sebagainya, refleks dan persepsinya juga meningkat. Untuk dapat bertemu dengan seorang jenius seperti itu di kota Skyhead yang kecil ini, aku tidak menyesal. Pria tua buta itu menghela napas dan berkata, bahkan jika jiwa bela dirinya berakhir menjadi biasa saja di masa depan, dia masih bisa menjadi pembangkit tenaga listrik di dunia saat ini, dengan bakatnya dalam membudidayakan binatang buas jiwa. Dengan itu, dia berjalan meninggalkan platform pengamatan. Profesor Yan mengangguk tanpa suara. Kemudian, dia menoleh ke Lin Yi yang sudah tercengang di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, Nona Lin, mungkin di masa depan,
Anda mungkin merasa bangga dengan kenyataan bahwa Anda bertarung dalam pertandingan dengannya. Tidak mungkin. Lin Yi tersentak kembali ke kenyataan. Dia langsung mendengus dan berkata dengan tegas, kakak perempuanku masih yang paling tangguh. Profesor Yan hanya tertawa tanpa mengatakan apapun. Pada saat itu, Wang Che baru saja tiba di belakang panggung di stadion. Karena piala pencerahan hanyalah kompetisi tingkat pemula, tidak ada upacara penghargaan formal. Namun, seperti kompetisi lainnya, medali tetap akan diberikan kepada para pemenang. Selain itu, ada juga hadiah yang akan diberikan. Siswa Wang, ini hadiahmu karena memenangkan piala pencerahan. Pertama, $100.000 dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya, menurut hewan peliharaan jiwamu, aku telah menyiapkan 3.000 unit makanan bermutu tinggi, daun pinus susu kristal yang. Staf itu perlahan memperkenalkan setiap hadiah kepada Wang Che. Saat mendengar anggota staf itu mengoceh, dia tidak bisa tidak berpikir tentang betapa hebatnya keputusan yang telah diambilnya dengan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Daun pinus susu kristal yang bahkan lebih berharga daripada daun susu bir bulan yang diberikan Yuan Xiaole kepadanya untuk memberi makan ulat hijau. Daun susu bir putih harganya sekitar 10 per lembar. Di sisi lain, daun susu bir bulan harganya sekitar $30 per lembar. Sedangkan untuk daun pinus susu kristal yang, harganya lebih dari $100 untuk satu lembar. Itu adalah komoditas yang sangat langka. Ini karena daunnya tidak hanya mengandung kekuatan jiwa yang luar biasa, tetapi juga memiliki kekuatan hidup khusus yang tertanam di dalamnya. Tentu saja, daun itu sangat bermanfaat bagi hewan peliharaan jiwa. Tentu saja, biayanya juga sangat mahal. Biasanya, itu hanya sesuatu yang mampu dibeli oleh anak-anak orang kaya. Keterampilan pemandu jiwa dan seperangkat-perangkat jiwa pelengkap. 10 kesempatan untuk menarik kapsul telur kelas khusus. Wang Che terkejut ketika mendengar ini dan bertanya dengan tidak sabar, kapsul telur kelas khusus. Apa artinya? Telur hewan peliharaan jiwa. Undian berhadiah. Akan ada telur hewan peliharaan jiwa, di antara hal-hal lain di dalamnya. Sederhananya, Dino Teknologi telah menyiapkan banyak hadiah untuk para master jiwa kontrak muda di sini hari ini. Hadiah-hadiah ini mungkin termasuk, tetapi tidak terbatas pada, telur hewan peliharaan jiwa, berbagai obat langka, dan banyak perangkat jiwa mutakhir. Mereka berasal dari harta karun yang ditinggalkan oleh invasi bintang asing. Dengan kata lain, mereka adalah harta surgawi yang dapat meningkatkan umur hewan peliharaan jiwa. Wang Che tercengang. Tidak mungkin itu benar, kan? Melihat ekspresi di wajahnya, anggota staf mencoba menjelaskan perlahan, batuk-batuk. Ada banyak item berguna di kolam itu, tetapi mereka akan dipilih secara acak. Setiap tahun, Dino Teknologi akan menempatkan banyak item ini di mesin kapsul. Kesempatan untuk menariknya tidak akan dijual di sembarang tempat. Seseorang hanya dapat memperoleh hak untuk menggunakan mesin kapsul melalui cara khusus. Lalu mengapa aku tidak mendengar seorang pun menyebutkannya? Wang Che mulai bertanya. Karena, staf itu tiba-tiba tampak sedikit malu. Karena sebagian besar item yang ditarik cukup biasa, suara Lin Si tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Karena itu, semua orang tidak terlalu memikirkannya. Wang Che tetap diam setelah mendengar ini. Mengerti. Hadiah ini hanya ada untuk menambah jumlahnya, kan? Dari perkiraannya, peluang untuk mendapatkan sesuatu yang biasa darinya mungkin bahkan lebih tinggi daripada menetaskan ulat hijau dari telur hewan peliharaan jiwa yang bebas. Ini benar-benar dunia kapitalis. Juga, karena kamu adalah juara, kamu akan mendapatkan kesempatan untuk meninggalkan kota Skyhead dan menjelajahi alam liar. Anda juga dapat menemukan banyak barang yang berguna dan langka di sana, meskipun itu sepenuhnya bergantung pada keberuntungan Anda, kata anggota staf Dinotek dengan ekspresi serius. Wang Che mengangguk sedikit. Dari semua hadiah, inilah yang paling dia hargai. Ngomong-ngomong, aku sudah memeriksanya. Hampir tidak ada keterampilan pemandu jiwa atau perangkat jiwa yang cocok untuk ulat hijau di pasaran saat ini, kata Wang Che tiba-tiba. Kurasa Anda juga tidak memilikinya, kan? Bisakah Anda memberi saya perangkat jiwa saja? Karena saya tidak akan membutuhkan keterampilan pemandu jiwa. Anggota staf itu memikirkan permintaannya sejenak. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan mengetik beberapa pesan. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Wang Che sambil tersenyum. Tentu, kami dapat menawarkan berbagai perangkat jiwa senilai kurang dari $300.000 untuk Anda pilih. Itu bagus, jawab Wang Che sambil tersenyum. Biarkan saya melihat pilihannya. Bersambung.